Safa lulus tahun 2004. Safa ya, lulus tahun 2004. Untuk Safa masuknya tahun 2020 seperti itu. Kemudian ada Devin. Nah, tadi disambut sama Pak Fu. Devin jalurnya adalah jalur IUP UGM, istimewa sekali kayak gitu kan. Jurusannya adalah jurusan manajemen. Posisinya ternyata juga sama-sama di Jakarta. Dan yang ketiga ada Nadia. Nadia posisinya sekarang sama-sama di Jakarta. Sama-sama menikmati dinginnya ibu kota Jakarta seperti itu. Nah, adik-adik semuanya di sini ada 46 partisipan yang sudah bergabung di sesi Zoom ini. Semuanya selamat bergabung. Silakan dikabari teman-temannya, chat di grupnya kayak gitu kan. Nah, ayo, nah ada dari UGM, ada dari UI, ada dari UP. Nah, yang akan mengisi pembicara pada malam hari ini semuanya. Nah, jadi adik-adik semuanya ada tiga narasumber kita, gitu, masing-masing nanti akan memberikan insight-nya berkaitan tentang jurusan-jurusan yang sudah mereka lalui selama 4 tahun di perkuliahannya. Nah, yang kedua nanti mereka juga memberikan insight-nya. Kerjanya seperti apa sih? Sampai tadi disampaikan oleh Bu Vivi tadi itu lah. Kira-kira di Jakarta spill gajinya Kak, kayak gitu nanti bisa kalian tanyakan seperti itu. Nah, jadi semuanya terima kasih saya ucapkan untuk kehadirannya, untuk narasumbernya, dan juga untuk adik-adik yang telah bergabung. Nah, kesempatan pertamanya nanti saya berikan kepada Safa, kayak gitu. Nanti yang kedua disambung oleh Devin, dan yang ketiga nanti oleh Nadia. Dan kemudian nanti kita di akhir semuanya ada sesi diskusi. Silakan dari pemaparan-pemaparan tiga narasumber kita yang sangat-sangat luar biasa. Saya yakin ini mereka akan memberikan insight-insight yang baru untuk kalian semuanya sehingga kita bisa tercerahkan. Nah, sehingga nanti kalau kita bikin JJ kayak gitu TikToknya tahun 2027 gitu kan. Wah, saya insight psikologinya dari Kak Nadia ini gitu kan lah. Saya insight HI-nya dari Kak Safa. Wah, saya pengen masuk UGM-nya karena Mas Devin, saya dengarkan presentasinya dengan baik pada hari ini. Oleh karenanya, adik-adik semuanya, mari kita sambut untuk pembicara kita yang pertama dari Safa Diva, lah alumni dari Hubungan Internasional Brawijaya. Bisa diberikan reaksinya, bisa berikan tepuk tangannya untuk Safa Diva, alumni dari Hubungan Internasional Brawijaya. Oke, silakan Safa, time is yours. Oke, thank you Pam Dani. Pam Dani ini wali kelasku BTW teman-teman waktu aku masih di Inten Malang waktu itu. Oke, ya udah aku mungkin share langsung ya suaraku jelaskan ya Pam Dani suaranya. Jelas, jelas, jelas. Safa, aman-aman. Oke. Oke. Ini teman-teman kalau misalkan mau ada yang komen-komen merasa relate sama perjalananku, boleh nanti komen aja ya. Sekarang aku cuman mau curhat aja sebenarnya dan sharing dulu kayak gimana sih waktu di Inten, terus kuliah sampai akhirnya kerja. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat gitu di screen masing-masing, as it says gitu, my journey is a plot twist gitu. Jadi sebenarnya aku mau sharing perjalanan aku yang menurut aku sedikit banyak plot twistnya, mulai dari di Inten. Kalau ditanya what's actually the plot twist gitu, karena mungkin pertama kita awali dulu the plotnya. Jadi aku Syafa Divangi nanti yang lulusan HIUB ini dulunya adalah anak bahasa di SMA. Mungkin mostly kalian ini adalah anak mungkin beberapa yang lintas jurusan dari IPA, beberapa mungkin lintas jurusan atau langsung dari IPS. Cuman aku dulunya tuh anak bahasa sebenarnya dari SMA Negeri 5 Malang. Jadi karena aku harus prepare SNBTN dulu namanya masih SBMPTN ya. Pastinya aku harus ambil linjur soshum karena semua yang di ujian kan pasti pelajarannya dari soshum ya. Now, the twist, kira-kira twistnya apa? Nah, ternyata aku keterima gitu di International Relations Universitas Brawijaya, tapi via SNMPTN. Jadi, walaupun aku sudah mengambil linjur soshum segala macam, tapi in the end aku tetap rezekinya gitu via SNMPTN di HIUB gitu. Cuman sekarang akhirnya aku jadi siapa gitu. Jadi
si Syafa ini yang mungkin agak aneh gitu ya perjalanannya, dulu anak bahasa terus sekarang jadi anak HIUB, itu sebenarnya sekarang adalah lulusan HI yang menjadi business consultant di one of multinational marketing agency gitu. Dan shout out ke beberapa tempat kerjaku, dulu aku pernah intern di Sinar Maslen dan sekarang aku berada di salah satu multi agency namanya Leverage Group gitu. Nah mungkin kalau kita tarik mundur gitu ya terkait si SNMPTN itu, kita coba hiraukan sedikit gitu terkait SNMPTN-nya gitu. Karena di balik SNMPTN itu semua perjalanan tersebut actually Inten was still the best investment yang mungkin orang tuaku berikan gitu ya. Kenapa gitu? Karena sebagai anak linjur yang mungkin teman-teman ada beberapa yang linjur, ya aku belajar semuanya itu dari nol, mulai dari ekonomi, history, geografi gitu ya. Dan sebenarnya Inten benar-benar ngajarin aku untuk baca karena semua yang kita lakukan mostly apalagi kalau di jurusan Soshum itu pasti banyak yang di refer oleh dosen untuk membaca gitu. Dan di HIUB sendiri gitu ada beberapa subjek yang menurut aku ini juga core, yaitu ada ekonomi, geopolitics, diplomasi, sama international law and security. Dan dua apa ya, entah itu dari core Soshum atau core HIUB, ini semua punya korelasi yang sangat kuat gitu. Jadi sebenarnya walaupun aku memang tidak melalui UTBK, SBMPTN, cuman back then gitu kenapa aku di Inten itu karena Inten yang gembleng aku lah istilahnya ya untuk bisa nge-prepare waktu di uninya, waktu di kuliahnya. Karena basically semua yang aku pelajarin waktu di Inten itu sebenarnya resonance ke yang aku kuliah sekarang gitu, yang kuliah waktu lalu gitu 2020. Jadinya Inten itu nggak cuman prepare untuk SNMBP-nya doang gitu, tapi juga untuk si kuliah itu. Plus ada poin plusnya karena kalau misalkan kalian emang tertarik, ada teman-teman yang tertarik untuk kuliah HI, itu nantinya juga ada beberapa pelajaran tuh seperti Mandarin, Jerman gitu. Jadi tetap di HI itu adalah pembelajaran bahasa-bahasanya juga karena kan dipersiapkan jadi ini ya kedubes gitu. Nah, tapi selain core-core pelajaran-pelajaran tersebut ya, sebenarnya kalau ditanya Inten juga mengambil part yang tengah itu yang beririsan di dua-duanya. Karena menurut aku Inten ngajarin ambisi gitu. Karena selama di Inten siapa sih yang nggak mau ranking gitu kan pas TO dapat TO terbaik gitu yang diumumin biasanya setiap habis TO. Terus habis itu jadi kompetitif gitu lah. Pokoknya Inten tuh ngajarin kita untuk menjadi kompetitif dan itu sebenarnya ngebentuk mental anak-anak Inten tuh mental baja lah gitu pas di kuliah ataupun pas di kerja. Terus disiplin karena pasti progresan harus lancar semuanya. Terus belajar untuk prioritizing sesuatu. Mungkin teman-teman ada yang masih agak ada misal kegiatan sekolah gitu ya atau OSIS lah atau apa itu kalian pasti belajar untuk ngeprioritasin itu, critical thinking, confidence pasti ketika menjawab pertanyaan dadakan gitu ya, misal pas lagi les, terus juga networking. Karena kalau aku sih dari SMA 5 ya, ketika masuk Inten pun aku juga nambah teman banyak gitu dari SMA 3, SMA 1 dan sebagainya gitu. Terus mungkin kita go deeper aja ya di international relations ini belajarnya apa gitu Kak. Jadi kalau di HI itu sebenarnya kamu tuh belajar almost semua hal yang terjadi di dunia ini gitu. Karena somehow kalian akan belajar nih, misal kalian ngelihat di berita ya, pemberitaan soal Palestine dan juga US striking missile gitu ya. Misal hal-hal seperti itulah. Nah, basically itu yang kalian pelajari waktu kuliah gitu. Jadi tentang global economy, perang, terus crime yang ada di muka dunia ini, terus domestic issue and policy, kalian tetap belajar politik yang terjadi di dalam negeri. Terus pun kalian juga bakal sering ngelakuin diplomasi praktis. Jadi kalian ceritanya pura-pura jadi kedubesnya, terus berlatih MUN gitu, mungkin model United Nations gitu. Terus juga banyak-banyak baca karena dosennya akan memberikan banyak sekali literatur sama ideologi. Terus karena aku agak lupa gitu ya dulu pernah belajar apa aja gitu. Kalian bisa lihat yang di sisi sebelah kanan itu aku sempat nge-screen record classes yang aku ambil itu apa aja gitu. Jadi sebenarnya di HI itu benar-benar apa ya, culture dunia gitulah. Susah bilangnya, cuman intinya semua yang ada di dunia ini kalian tuh pelajarin di HI.
Nah, bahkan aku dulu sempat ngambil kelas gender gitu. Jadi di HI pun banyak sekali ilmu-ilmu yang diberikan dosen itu terkait ideologi. Jadi makanya anak HI itu cukup kritis anak-anaknya karena selalu mencari tahu gitu why, kenapa ideologi ini terjadi. Salah satunya adalah soal kapitalisme. Pun di HI kita belajar teman-teman kayak secara detail kenapa sih ada kapitalisme di dunia ini, Marxism, komunisme gitu. Yang dulunya mungkin zaman dulu nggak boleh dipelajari ya. Cuman di HI itu banyak sekali ilmu alternatif yang kalian itu bisa pelajari dan itu ternyata berguna beneran nanti ketika kalian kerja gitu tanpa kalian sadari gitu. Pun di HI kalian juga nggak berhenti di politik aja, tapi juga belajar soal komunikasi dan media gitu. Jadi kadang-kadang jadi anak komunikasi juga lah, karena juga belajar soal cara membedakan berita yang memang cuman paradigma atau hoax gitu ya. Jadi kita belajar lah di situ ngepetain mana yang memang fakta dan juga realita dan hoax gitu dibedain gitu. Overall itu mungkin beberapa yang aku bisa share dari HI, nanti mungkin bisa kalau yang ada yang mau ditanya gitu. Nah, sekarang kalau kita ngomongin pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Between my study year, I received this question tuh a lot gitu. Banyak yang mengira anak HI itu jadi diplomat ya. Sebenarnya ini salah satu cita-citaku dulu ketika aku memetakan pengen HI. Aku sih dulu emang fokus pengen masuk HI gitu karena aku ngerasa oh aku pengen deh belajar internasional segala macam gitu dan mungkin jadi diplomat. Cuman itu depends, mungkin ada yang memang linear banget gitu dari pembelajaran segala macam mereka merencanakan oke fokus nih diplomat atau di Kemenlu atau ke Dubes. Cuman beberapa lain mungkin bisa berbanding terbalik gitu. Seperti aku contohnya, kalau aku sekarang I work in business and marketing gitu, cuman banyak hal juga yang aku terapkan dari ilmu HI justru di pekerjaanku yang sekarang. Contohnya, dulu di HI aku learning how economies shape nations gitu. Aku belajar soal global political economy, aku belajar ekonomi makro gitu ya, gimana negara itu melakukan perdagangan gitu, terus hukumnya itu gimana gitu. Tapi sekarang aku belajar di smaller scale gitu, di siklus yang lebih kecil, mungkin antara brand dan juga antar perusahaan gitu. Jadi yang dulunya belajar ekonominya negara, sekarang aku belajar ekonominya untuk perusahaan, untuk brand gitu. Jadi aku sekarang helping bisnis untuk grow, entah itu marketnya B2C, B2B gitu ya, antara konsumer seperti aku ke kalian, atau B2B, mungkin seperti aku ke Inten gitu, antar perusahaan, dan juga ketika misal ada yang mau melakukan campaign gitu. Terus di HI aku belajar gitu tentang global culture, society, international issue. Jadi aku belajar semua yang berkaitan dengan global gitu ya. Mulai dari culture sampai budaya-budaya atau bahkan komunikasinya. Dan sekarang aku bekerja untuk membantu brand biar brand itu lebih mengerti lagi tentang culture yang berkaitan sama manusia, orang, consumer behavior gitu. Gimana sih orang menanggapi sebuah produk, sebuah isu gitu dan sebuah society gitu. Jadi mungkin kelihatannya kayak oh jauh banget ya. Well actually no, karena sebenarnya kuliah itu lebih membuka perspektif kalian aja dan nggak terus-terusan oke harus di politik gitu. Cuman tergantung sih kalian memang interestnya di mana dan pas kuliah pasti itu akan tumbuh sendiri gitu. Terus kalau misalkan ditanya, oke sekarang dulu kan HI, sekarang di kerjaannya ngapain Kak gitu. Mungkin teman-teman bisa lihat lah di sini ya, my work in a nutshell biar kebayang. Mungkin teman-teman ada yang pernah nonton series ini, coba React Love kalau ada yang pernah nonton Emily in Paris atau misal Devil Wears Prada atau ada lagi nih apa nih? Ada Mad Men. Nah, ini adalah series-series yang mungkin menggambarkan kerjaan aku sekarang gitu. Jadi sekarang setiap harinya I work with local and global brands gitu. Jadi untuk ya bikin membantu mereka untuk apa ya bikin iklan lah bahasa gampangnya gitu. Bikin strategi gimana sih caranya biar brand ini bisa terus dikenal orang, disukai orang gitu through marketing gitu.
Dan ini mungkin snippets of what I did gitu. Jadi mungkin beberapa pekerjaanku akhirnya berkembang dari awalnya yang HI belajar ekonomi ya, patokannya ini negara gitu. Tapi berguna karena sekarang aku juga mempelajari soal culture Singapura itu gimana ya, behavior orangnya pengennya seperti apa, lalu cara kita komunikasi ke mereka itu kayak gimana. Jadi little did walaupun agak shifting, cuman sebenarnya apa yang aku pelajari di kuliah itu sangat-sangat relevan dengan apa yang aku pekerjakan sekarang gitu. Dan mungkin itulah plot twistnya gitu. Tapi sekali lagi aku mau ngasih tahu ke teman-teman kalau this plot twist happen karena HIUB itu expand my perspective terhadap hal. Karena di HIUB aku belajar caranya riset, caranya debate, terus juga yang paling penting menurut aku juga caranya kita bergaul locally dan globally karena kadang adalah tiba-tiba bule gitu ya datang ke kampus gitu kalau di HI, bahkan temannya juga kadang ada yang expat atau international students juga, terus how to present, terus how to negotiate, terus cara kita nganalisa sesuatu, terus di HUB juga mungkin yang aku syukuri ada career center support gitu, jadi kalau misalkan kita mau ada intern atau ada kerjaan apa, mereka selalu update kita gitu. Terus juga exposure dari communities, ini maksudnya adalah kalian juga harus terus berambisi pengen di organisasi gitu ya, di BEM lah nanti atau di TED Talks, di TEDx gitu, mungkin kalian udah riset, banyaklah organisasi di kuliah yang seru gitu dan kalian tuh harus cobain gitu. Dan mungkin poin plusnya yang menurut aku harus di-highlight kalau di Universitas Brawijaya adalah Malang itu masih menjadi kota yang menurut aku sangat-sangat nyaman untuk belajar gitu. Jadi great environment lah pokoknya di Malang itu masih poin plus. Jadi mungkin kalau teman-teman udah ada yang mau kabur merantau ya it's good for you, cuman kalau misalkan masih mau belajar di lingkungan yang nyaman juga ya Malang is still open gitu. Nah, mungkin ini juga salah satu pelajaran yang aku ambil gitu di Inten gitu ya. Karena wali kelasku Pak Hamdani, Inten itu sebenarnya benar-benar creating students untuk enggak mungkin kita semua mungkin ada ya teman-teman yang jago yang oke nilai TO-nya sempurna gitu, good at everything. Cuman banyak kok gitu ketika aku lagi down gitu ya, Pak Hamdani selalu bilang ke aku kalau tujuan kita di Inten ini adalah untuk kita bisa jago di beberapa subjek gitu, untuk kita jago di beberapa subjek gitu. Karena Intan itu ngajarin kita untuk nggak jadi generalis tapi jadi spesialis, which itu sangat-sangat relate ke orang yang mungkin akan bekerja gitu. Misal not good at math gitu, aku dulu nggak jago matematika ya nggak apa-apa gitu, kita genjotin aja fortenya di sejarah dan geo. Karena biasanya kalau kita genjotin di situ maka nilainya mungkin akan ke katral, tapi nggak tahu ya kalau tips ini masih berguna apa enggak. Cuman mungkin itu sih salah satu yang aku pelajari. Jadi kadang guru-guru di Intan juga kadang sangat berjasa untuk benar-benar secara mentali ya membentuk mindset kita untuk ya nggak apa-apa kok gitu. Semuanya kita punya forte kita masing-masing dan itu yang harus dinaikin nanti gitu. Some say your major doesn't always define your career gitu, tapi nggak apa-apa. Mungkin kalian ada yang overthinking gitu ya. Oke, pengen ngambil jurusan ini, ntar kerjanya ini segala macam. Menurutku nggak usah dipikirin dulu mau kerja apa. Cita-cita itu tetap ada. Cuman yang penting kalian harus tahu dulu majornya mau apa, universitasnya mau di mana. Karena aku yakin banyak sekali teman-teman yang udah kerja itu pekerjaannya akan sewaktu-waktu bisa berubah gitu sesuai sama apa yang mereka udah pelajarin, terus mereka udah jalani ketika di perkuliahan. Jadi sekarang fokus aja untuk getting into the university dan major yang kamu mau dulu. Karena kalau mau pasti nyaman belajarnya gitu. Dan the rest itu silahkan kamu explore sendiri di perkuliahan. Mungkin itu sih. Mungkin agree, disagree, siapa tahu ada yang tidak setuju gitu. Cuman nggak apa-apa, let's discuss later. Mungkin sekian dari aku, thank you. Aku kembalikan ke Pak Wah, Hamdani. terima kasih Safa atas presentasinya. Saya juga cukup tersanjung pas ada foto saya di sana itu kan. Terima kasih Safa atas Thank presentasinya yang you. You sangat-sangat luar too. biasa itu. Nah, adik-adik semuanya saya mendengarkannya itu, oh, ternyata HI tidak hanya belajar soal politik saja, kayak gitu kan. Ternyata yang dipelajari seluruh dunia, bahkan politik global,
Tadi jelas namanya hubungan internasional. Tidak hanya di dalam negeri, bahkan hal-hal yang tabu tadi saya catat ternyata dulu memang tidak terlalu dibahas ya berarti. Safa, kapitalisme, komunisme, berarti di HI pun dulu menjadi hal yang tabu untuk dibahas seperti itu ya. Iya, betul. Mungkin Oke. kalau dulu iya agak tabu ya, tapi kalau di HI justru banyaklah ideologi yang seperti konstruktivisme, gender bahkan itu Hmm. dibahas ternyata gitu. Oke, 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 oke. Nah, bahkan ternyata biasanya kan, Safa, kayak gitu, yang mau masuk HI, mereka pasti tadi harapannya menjadi seorang diplomat. Nah, kerjanya di Kemenlu. Ternyata tadi Safa memberikan wawasan baru adik-adik semuanya di kalimat terakhirnya tadi, gitu kan. Nah, ternyata jurusannya kadang tidak menentukan karir kita. Kita punya cita-cita, tapi seberapa dahsyat tadi belajar riset di HIUB, belajar debat, gitu kan, bergaul locally and globally, kemudian negosiasi, menganalisis segala sesuatu dinamika di dunia itu seperti apa, ternyata justru malah mencerminkan yang akan dipakai oleh Safa di dunia kerja. Nah, ini dari sudut pandang seorang HI sangat-sangat luar biasa, gitu, adik-adik semuanya. Nah, yang kedua, ini Devin, gitu kan lah. Ini jurusannya murni, pure manajemen seperti itu. Nah, manajemen UGM. Nah, bidangnya pun, Devin, bidang apa sekarang kamu pekerjaannya? Apakah Aku sesuai atau cukup pindah seperti Safa tadi? Kalau aku sih kayaknya masih lurus ya, karena nanti sebenarnya bakal aku bahas kenapa masih lurus sama manajemen. Cuman aku sekarang currently terakhir di FMCG, jadi ya kita masih bisa bilang masih align lah dalam tanda kutip gitu. Oke, nah inilah makanya presentasi pertama dari Ananda Safa lulusan HIUB yang sangat istimewa menjabarkan dari perkembangan karir dia, perkembangan dia selama kuliah lah. Fun fact-nya tadi disampaikan Bu Fi, ternyata Safa juga ketua OSIS-nya, padahal dari bahasa. Kayak gitu lah. Sekarang Devin itu kan dari manajemen UGM. Oke, nah yang kerjanya masih sesuai dengan jurusannya. Kita lihat adik-adik semuanya, sudut pandang Devin, bagaimana dia survive dulu di internnya, kemudian bagaimana dia juga menikmati jelas masa-masa di UGM-nya, kayak gitu, sampai sekarang sudah masuk dunia kerja, bagaimana sudut pandangnya Devin, sama-sama kita simak adik-adik semuanya. Untuk Devin, time is yours. Oke, thank you. Paham dan aku izin share screen ya. Oke, kelihatan nggak ya layarku? Aman-aman, Aman ya? Devin, jelas-jelas. Yoi. Oke, so pertama-tama aku mau bilang makasih dulu atas kesempatan ini bisa sharing di Inten Alumni Menyapa. Eh kita sharingnya santai-santai aja kali ya. Jadi kita lebih ngobrol lah di sini karena memang posisi sebagai alumni, cuman eh, ya aku juga masih junior di dunia kerja, masih coba figuring things out juga lah sama kayak kalian. Cuman mungkin scope figuring things out-nya agak-agak berbeda nih. Jadi tadi yang udah disampaikan sama Pak Hamdani, aku dari manajemen. Uh, Sebenarnya kalau Syafa tadi bilangnya plot twist, aku nggak terlalu plot twist. Karena jujur aku merupakan orang yang cukup ngeyel sama yang aku pengen. Jadi semuanya bakal aku ceritain nih dalam 20 menit ke depan. Oke, kita mulai aja ya. Jadi teman-teman kalau ngelihat kalimat-kalimat ini atau istilah-istilah ini ada yang familiar nggak? Atau ada yang udah kebayang nggak? Aku mau nih kerja di FMCG. Aku mau nih jadi orang marketing. Aku mau nih kerja di Big Four. Ada nggak? Boleh reaction, comments, or anything. It's very welcome. Nyegat on mic juga terserah nggak apa-apa. Jadi kata-kata ini ada nggak sih di benaknya teman-teman? Jadi
kebayang nggak? Maksudnya udah kebayang nggak? Aku mau jadi human resource nih. Aku mau kerja di bank. Aku mau kerja di BUMN. Kalau mungkin lihat-lihat di Instagram, aku mau join ODP. Aku mau kerja di startups, unicorn. Itu semua kerjaan-kerjaan yang mungkin kebayangnya, waduh, kayaknya kok harus belajar ini, harus belajar ini, harus belajar ini. Tapi sebenarnya spoiler alert, ada satu major di mana kita itu bisa belajar untuk menjadi semua ini, untuk kerja di semua bidang ini, untuk menjadi bagian dari dunia-dunia yang tanda kutip keren ini, dan bisa lebih juga dari itu. Ini cuma sebagian kecil dari apa yang bisa kita explore sebagai mahasiswa manajemen. Asik ya. Jadi aku mau mulai dari sini nih. Mungkin istilah-istilah ini ada yang udah familiar, ada yang udah mencoba cari-cari nih soal future career dan sebagainya macamnya. Oke, mungkin aku bakal next slide ya. Oke, so halo, aku kenalan lagi, nama aku Devin. Jadi dulu aku di SMA Sinlui 1 Surabaya, angkatan 2017, jadi lulus 2020. Mungkin ada my fellow Sinluiers di sini kalau ada. Nanti kita boleh say hi, boleh connect juga kalau kalian mau. Karena aku lumayan bangga sama alma mater SMA aku ya. Dan 2020 aku masuk ke manajemen FEB UGM. Ada ceritanya lagi nanti di belakang. Setelah lulus 2024, pengalaman pekerja pertama aku ada di Unilever, di FMCG. Aku intern sebagai ULIP Modern Trade Development. Dan 2025, puji Tuhannya aku masuk di Coca-Cola Euro Pacific Partners Indonesia sebagai graduate trainee di field sales. Jadi more or less itu soal aku. Tapi karena di sini nggak mau bahas aku, tapi mau bahas manajemen, kita next ke selanjutnya. Oke, so why management? Pertanyaan agak klise ya, tapi sebenarnya backstory di belakang ini adalah aku keterima UTBK-nya itu ilmu ekonomi, teman-teman. Jadi aku keterima UTBK-nya waktu itu di ilmu ekonomi UGM. Dan aku nggak ambil itu. Aku ngambilnya IUP Management. Kenapa? Karena aku punya kerangka berpikir yang aku terapin dari dulu, dari aku zaman SMA. Jadi pas aku SMA, quote unquote aku itu udah ngeset goalsku mau kerja jadi apa, mau kerja di industri apa, teman-teman. Jadi dari situ aku mulai bikin kerangka plan untuk aku 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, where I want to be in the next 5 or 10 years. So untuk menghindari plot twist yang tidak diinginkan sebenarnya, karena agak-agak aku agak orang yang suka memplan sesuatu. Jadi kenapa di sini aku tulis university, high school adalah to aspire, university to explore, and postgraduate is the time to make it happen. Because in high school, aku aspire to work in FMCG industry. Goalsku adalah untuk bekerja di industri FMCG. Kenapa industri FMCG? Karena menurutku di situ banyak banget peluang yang bisa dieksplor sesuai sama passion aku, yang puji Tuhannya kejadian. Dan itulah aspirasiku sebagai siswa SMA waktu itu. Nah, ketika dihadapkan dengan pilihan ilmu ekonomi atau manajemen yang lebih align dalam tanda kutip sama aspirasiku untuk kerja di bidang FMCG dan segala macamnya, tanpa mendiskreditkan ilmu ekonomi, menurutku ada di manajemen. Karena nanti di slide berikutnya. Oke, jadi di university itu adalah explore. Jadi di university ini, di manajemen itu enable aku untuk explore lebih jauh soal career option, soal skill set, soal kamu mau fokusnya kemana, kamu mau. Jadi manajemen ini sebenarnya quite generalist, tapi kamu bisa jadi specialist di salah satu minorsnya yang akan aku jelasin di next slide. Dan postgraduate adalah di mana kamu mengaminkan manifestasimu dari kuliah dan dari SMA itu. Jadi jika kerangka berpikir ini works,
akan bagus karena itu udah dimulai dari sejak kita SMA. Jadi SMA kita punya aspirasi, aku mau kerja ini, aku mau kerja di bidang ini, aku punya passion di bidang ini, bidang ini, bidang ini. Oke, kalau mau mewujudkan passionku ini, aku perlu fasilitas. Dalam fasilitas di sini aku maksud adalah jurusan yang sesuai dan memfasilitasi kita untuk mengejar aspirasi kita saat SMA tadi. Jadi setelah kita lulus akan lebih mudah digapai, gitu teman-teman. Oke, jadi selanjutnya yang tadi aku ceritain, manajemen itu sangat-sangat generalis. Jadi in management you can be anything you want. Nggak bisa jadi dokter, nggak bisa jadi arkeolog, nggak. Cuman our field of study is quite general. Jadi di manajemen or at least manajemen UGM kita punya 4 minors yang paling utama. Yang pertama human resource. Jadi nggak cuma anak psikologi yang bisa jadi HR. Yang kedua ada finance. Nggak cuma anak ekonomi yang bisa jadi bankers atau kerja di law firms, nggak cuma anak akuntansi yang bisa kerja di law firms konsultan, nggak cuma anak akuntansi yang bisa kerja di Big Four, kita juga bisa. Yang ketiga marketing, kita nggak kalah loh sama anak Ilkom soal marketing, karena kita juga bisa jadi orang marketing. Yang keempat operations, nggak cuma anak teknik industri yang bisa ngurus pabrik, yang bisa jadi ahli di bidang operations. Kita juga bisa sebagai anak manajemen. Jadi sebagai mahasiswa manajemen kita memiliki pilihan ini gitu loh. Jadi kenapa tadi aku bilang explore, sebagai mahasiswa manajemen aku juga di tengah jalan kok pindah ke marketing. Jadi fokusku waktu itu adalah marketing karena skripsiku soal marketing. Tapi ada satu semester aku ingat di semester 2, semester 3 kayaknya jadi HR seru deh. Terus nanti masuk ke semester 4, semester 5 operations kayaknya kerjanya keren-keren. Tapi makin mengerucut karena banyaknya matkul yang sudah kita selesaikan, akhirnya kebentuk nih. Wah, kayaknya marketing nih yang paling pas buat aku gitu. Tapi bagusnya kita sudah belajar semuanya. Jadi meskipun fokusku marketing, aku juga ngerti lah human resource. Aku juga bisa lah ngitung finance. Aku juga bisa lah operations. Jadi tetap ada 3 aspek yang lain itu, tapi kamu fokus yang bisa kamu jadi nilai jual lebih nanti kalau kamu apply for works. Dan di bawah juga tulisannya, worry not, you will learn so much more in between. Jadi sebagai anak manajemen kamu juga nanti akan belajar business law, kamu akan juga belajar even nyenggol-nyenggol tadi bidangnya Syafa tentang pemerintahan, tentang geopolitik, tentang even soal psikologi, dagang, kamu bisa belajar juga tentang bahasa, karena salah satu skill yang paling general adalah bahasa dan segala macamnya. Jadi 4 ini adalah fokus utama, cuman dalam itu kita banyak banget akan explore soal semua hal yang berkaitan dengan bisnis. Dan satu skill yang akan diambil juga oleh mahasiswa manajemen adalah tentang entrepreneurship. Karena kita belajar gimana sih cara ngeran bisnis dari A sampai Z. Jadi kita kalau mau start a business of our own, kita juga udah tahu tuh apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan how to operate our business to produce the best outcome. Kita juga tahu how to do it. Jadi salah satu tambahannya adalah kamu juga bisa jadi entrepreneur nantinya. Gitu. Nah, despite all those theory belajar lala, buat aku this is how it really feels to be a management undergraduate. So di UGM kita tuh dikasih kesempatan banyak banget buat explore, banyak events, banyak kepanitiaan, banyak you name it lah, orang-orang exchange dan segala macamnya. Jadi even though aku masuk UGM itu pas COVID, dan there's so many things that couldn't happen at that time, aku tetap bisa explore banyak hal. Jadi kayak
awal-awal pas aku maba, aku ingat banget aku yang di foto biru-biru itu aku jadi panitia vaksin, terus bikin webinar online dan segala macam. Waktu itu lagi marak banget webinar, terus lanjut ke semester akhir, puji Tuhannya aku dikasih kesempatan juga buat jadi wakil ketua himpunan, dan it was so much fun. Jadi pesanku kalau kalian mau masuk sosum manajemen terutama, perluaslah networking kalian, karena itu adalah salah satu competitive advantage yang kita punya. Karena aku nggak bilang kita belajarnya nggak sesusah yang lain ya, cuman ada lebih banyak ruang gerak untuk mahasiswa manajemen buat melakukan hal-hal yang lain gitu loh. Jadi kita tidak terkungkung di ruang kelas, kita punya dunia di luar itu, dan dunia luar itulah yang akan membedakan kalian dengan satu mahasiswa yang kupu-kupu, dua yang yang tidak mengeksplor dunia luar itulah. Karena dari situ juga dapat koneksi ke perusahaan-perusahaan, dari situ kita dapat koneksi ke, misal kita punya event, kita punya pembicara-pembicara yang hebat, kita punya relasi ke kampus lain dan segala macam ya. Jadi di manajemen aku merasa banyak banget opportunity buat nge-explore dunia-dunia di luar ruang kelas. Jadi I'm very grateful, dan kalau aku bisa simplify management in 4 words, I will say leadership, network, creativity, and most importantly fun. Karena ya jaranglah kalian dengar mahasiswa manajemen stres itu, agak susah untuk menjadi stres kalau kamu manajemen. Oke. Next, ini lebih ke TMI. Jadi I went from this. Jadi dulu mungkin kalian relate juga ke ini. Jadi Surabaya terutama adalah kota yang sangat masif untuk DBL-nya, dan dulu juga aku berkesempatan jadi salah satu pengurus supporter lah, dan sekolahku lumayan jago basketnya, 9 tahun belum kalah. Jadi bukannya sombong atau gimana, dulu aku kelas 12 lumayan sibuk. Jadi lumayan sibuk, dan mungkin guru-guru intenku agak sebel. Mungkin kalau di sini tadi ada Mbak Bella, ada Pak Sukri, ada Pak Fuad. Wah, itu orang-orang yang kayaknya suka nyari saya, karena saya saya sukanya datangnya agak-agak mepet-mepet. Jadi aku juga bersenang-senang waktu SMA. At least 1 semester awal itu aku bener-bener, waduh, kalau ngomongin prioritas sudah kemana-mana deh. Kalau tadi prioritasnya mungkin Safa untuk jadi ranking saat TO, saya itu prioritasnya adalah untuk tidak ranking terbawah saat TO. Jadi fokus saya adalah, wah, jangan bawah-bawah banget lah ranking TO ku. Jadi tetap rajin inten, tetap rajin progres dan segala macamnya. Dan puji Tuhannya itu adalah sebagian proses yang saya lalui untuk menjadi saya yang sekarang gitu loh. Jadi to summarize what I did yang tadi awal, I know my goal, I know where I want to be, dan I know what to do to achieve what I want to be, karena itu juga sangat penting teman-teman. Jadi kayak kita tuh nggak clueless gitu loh, gimana sih aku mau jadi A tapi aku nggak tahu gimana cara jadi A, itu juga nggak bisa. Jadi terus yang ketiga adalah work hard, pray hard. Jadi ya kita nggak bisa kerja sendiri, kita perlu bantuan yang di atas, dan bantuan yang di atas juga nggak akan cukup kalau kita nggak kerja gitu kan. Dan how intent help and shape me adalah yang pertama time management, karena aku tadi bilang I was quite busy in high school, menyibukkan diri dan melarikan diri dari intent. Tapi intent itu sangat memaksa aku dulu untuk belajar time management. Gimana caranya lu aktif di sekolah, nongkrong dan segala macamnya itu, tapi kamu harus tetap progres, kamu tetap harus datang kelas, kamu tetap harus bisa TO dan segala macamnya. Time management itu penting, dan itu kebawa sampai nanti aku kuliah, di mana aku ngurus banyak event, ngurus himpunan, ngurus lalala yeye-nya itu, tapi aku harus bisa ngebalance sama kuliahku, harus ngebalance sama
um, keeping up with my scores dan lain sebagainya. Jadi time management itu salah satu yang membentukku adalah kekerasannya Inten. Kekerasan ya dalam tanda kutip. Jadi time management yang pertama, yang kedua komitmen, karena malu coy kalau nggak bisa TO karena belum progres dan segala macamnya. Jadi aku tahu goalsku dan Inten itu membantu aku untuk ayolah komitmen sama apa yang kamu mau, dan it shapes me a lot karena aku dulu di Gayungan dan guru-gurunya sangat-sangat seru dan sangat-sangat baik lah sama aku dulu. Jadi komitmen, ngajarin aku untuk berkomitmen, dan itu balik lagi kebawa ke dunia pekerjaan, ke dunia kuliah, karena you have to commit if you want something. Yang ketiga adalah hard work dan tenacity, karena Inten was hard work. Inten and Sin Louis and supporter and lalala and belajar IUP was hard work. Tapi without Inten, that hard work will not be there. Karena orang-orang kayak Pak Fuad, Pak Sukri, itu orang-orang yang memacu aku buat hard work. Jadi hard work, commitment, time management is the key success factors for me to achieve wisuda pada akhirnya. Jadi pesanku adalah kalian boleh punya mimpi, kalian boleh punya tujuan, kalian boleh punya universitas impian, jurusan impian kalian, tapi kalian juga harus ingat kalian SMA cuma sekali. Jadi jangan sampai kalian tidak menikmati masa-masa kelas 12 kalian, masa-masa akhir di dunia SMA ini. Jadi tetap work hard, play hard, pray harder. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan malam ini. Nanti I'm very open to discussion, boleh ngobrol-ngobrol. Coba lihat aja di gambar ini. Mungkin ada yang datang session 1 kemarin, ada Rachel, sorry, akuntansi UI, lagi nyatet di ujung. Yang lain foto-foto. Tapi selesai semua kerjaan. Thank you. Thank you, Devin. Istimewa. Tuh, yang highlight kata-kata terakhir yang tadi. Work hard, play hard, pray hard. Nah, jadi 3 ini, adik-adik semuanya, bagaimana kita bekerja keras, bagaimana kita tetap bermain, tapi tidak lupa kita pasrahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, makanya tadi yang saya catat dari catatannya Devin, networking. Ternyata manajemen sangat-sangat general. Kayak gitu kan. Nah, tadi di UGM ada 4 jurusan minornya. Nah, jadi saling melengkapi ternyata. Yang pertama tadi Safa dengan plot twist-nya, Devin sangat liniernya. Nah, adik-adik mau pilih yang mana? Kayak gitu. Oke, makanya jangan lupa Rek ya, kayak gitu. Jadi bagi yang menyimak Zoom malam ini, presentasinya Dik Safa tadi, presentasinya Dik Devin tadi, dengan yang sangat-sangat luar biasa mereka berdua, catat. Kemudian upload nanti ke IG, tag Inten Jatim, lah dapatkan sesuatu. Nah, itu pesanan marketingnya. Nah, balik kita ke topiknya semuanya. Nah, jadi HI tadi ternyata bisa masuk ke dunianya sangat global. Nah, kemudian ternyata Safa pekerjaannya pada bidang yang business and marketing. Kemudian di Devin dengan segala generalan jurusan manajemennya, di dalamnya ada jurusan human resources. Nah, tadi disinggung sama Devin, oh bisa loh anak manajemen menjadi seorang HRD. Nah, sekarang, pemateri yang ketiga ini, seorang psikolog. Nah, gelarnya apa ya Nadia ya? SPSI kah, Nadia? Aku belum psikolog karena masih sarjana belum. psikologi. Jadi doain aja semoga Amin. abis ini bisa lolos profesi biar bisa dapat gelar psikolog. Amin, amin. Nah, berarti Amin. ada gelarnya sendiri ya untuk psikolognya, Bu? Iya, jadi Harus ngambil profesinya. kalau misalnya mau gelarnya psikolog dan bisa berpraktik, itu kita harus ambil pendidikan profesi namanya. Oke, oke lah. Ini adik-adik, nah sekarang kita dengar dari pakarnya. Nah, 4 tahun Nadia kuliah di UI, kayak gitu kan, dengan segala
dinamika dulu di internnya kayak gitu kan, bolos sekolah, rajin nginten, drama-drama per progresannya kayak gitu kan. Nah, sekarang kita simak adik-adik semuanya gitu kan presentasi dari Nadia Larissa, alumnus dari Psikologi UI. Tuh Nadia, time is yours. Oke, baik. Sebelumnya suaraku terdengar nggak ya? Jelas Nadia, Oke. aman-aman. Oke, halo semuanya. Selamat malam. Aku Nadia, aku alumni Inten di Malang. Persis di sampingnya SMA 3, jadi aku sering banget bolosnya ke Inten. Oke, jadi hari ini aku bakal sharing sedikit nih tentang jurusan psikologi, khususnya psikologi di Universitas Indonesia. Dan sebenarnya seperti apa sih pengalaman kuliah aku di jurusan ini? Jadi aku pengen bantu kalian nih buat dapetin gambaran yang lebih realistis tentang jurusan psikologi. Jadi nanti kita nggak cuma bahas psikologi itu belajar apa aja, tapi juga kita bakal bahas kuliah psikologi itu sebenarnya seperti apa sih? Terus apa yang akan aku pelajari? Kemudian yang paling penting, apakah jurusan psikologi ini cocok buat aku? Oke, boleh lanjut Pak Hamdani? Oke. Nah, sedikit tentang aku. Namaku Nadia Larissa Dewi. Aku lulusan S1 Psikologi Universitas Indonesia. Aku masuk tahun 2020, lulus di tahun 2024. Sekarang aku lagi bekerja sebagai asisten psychologist di Cassandra and Associate. Saat ini aku banyak terlibat dalam pekerjaan yang berkaitan dengan clinical and forensic psychology. Jadi pekerjaan aku sehari-harinya adalah seperti membantu proses asesmen psikologi, melakukan observasi, wawancara, serta membantu penyusunan laporan psikologis. Selain itu juga, aku menjadi salah satu anggota komite di lembaga LPAI atau Lembaga Perlindungan Anak Indonesia di Jakarta. Jadi tugasku adalah menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan terkait dengan kasus-kasus kekerasan terhadap anak, serta juga ikut terlibat dalam kegiatan edukasi, pendampingan, atau advokasi untuk perlindungan anak. Nah, mungkin sebelum kita masuk lebih jauh tentang kuliah psikologi atau profesinya akan seperti apa, kita mungkin mulai dari hal yang paling dasar dulu kali ya. Oke. Jadi apa sih sebenarnya psikologi itu? Jadi simpelnya, sederhananya adalah psikologi ini ilmu yang mempelajari perilaku, pikiran, emosi, dan juga proses mental manusia secara ilmiah. Jadi psikologi ini bukan sekedar membahas orang yang sedang mengalami gangguan mental aja. Nah, di psikologi nantinya kita bakal belajar kenapa sih setiap orang itu punya cara yang berpikir yang berbeda-beda. Nah, lalu bagaimana emosi itu bisa memengaruhi keputusan yang kita ambil. Kemudian bagaimana manusia berkembang sejak bayi sampai dengan lansia nantinya. Dan kemudian bagaimana kita bisa berinteraksi dengan orang lain. Jadi, psychology is not about reading the minds, it's about understanding people through science. Dan menurutku ini adalah satu hal yang membuat kenapa psikologi itu menarik buat aku. Oke. Nah, ketika bicara tentang psikologi, jujur banyak miskonsepsinya nih, atau banyak hal yang sering disalahpahami. Misal nih, kalau dengar kata psikolog, kira-kira apa yang bakal terlintas di kepala teman-teman? Pasti ada yang kepikiran, oh itu tempat buat orang yang lagi stres, atau psikolog kan buat orang yang punya gangguan mental. Nah, padahal nggak sama sekali, guys. Jadi, psikolog itu untuk semua orang, bukan cuma orang yang lagi sakit secara mental aja. Jadi, sama kayak misalnya kita ke dokter buat menjaga kesehatan fisik, kita juga bisa datang ke psikolog buat menjaga kesehatan mental. Aku kasih contoh lagi, misalnya ada siswa SMA yang lagi bingung milih jurusan kuliah. Nah, kemudian dia datanglah ke psikolog, kemudian melakukan tes minat bakat untuk mengetahui di mana minatnya dan bakatnya untuk memilih jurusan kuliah. Kemudian ada pasangan yang akan menikah dan mengikuti konsultasi pranikah supaya mereka bisa belajar gimana cara komunikasi yang baik, kemudian memahami peran-peran masing-masing dalam keluarga dan menghadapi konflik nanti di dalam hubungan. Ada juga orang tua yang datang buat konsultasi parenting karena pengen tahu nih gimana cara mendampingi anak sesuai tahap perkembangannya. Jadi memang kalau ruang lingkup psikologi itu sebenarnya sangat
luas ya, bukan cuma tentang terapi atau gangguan mental aja. Jadi nanti kalau misalnya nih ada teman kalian atau mungkin kalian atau diri kita sendiri yang suatu saat pengen berkonsultasi ke psikolog, jadi jangan langsung mikir, wah kayaknya ada yang salah nih sama dia, atau enggak, wah ada yang salah nih kayaknya sama aku. Nah itu belum tentu, jadi bisa jadi justru itu adalah bentuk kepedulian terhadap diri kita sendiri. Nah yang kedua, setelah tahu psikologi itu ternyata luas banget, biasanya muncul nih pertanyaan, psikolog, psikiater, dan konselor itu sama nggak sih sebenarnya? Nggak sama, tapi mungkin tugasnya itu mirip. Karena sama-sama bekerja untuk kesehatan mental. Kemudian tapi peran, pendidikan, dan kewenangannya itu berbeda. Nah, aku jelasin satu-satu. Kalau misalnya psikolog itu, fokusnya dia adalah melakukan asesmen psikologis, kemudian melakukan konseling, terus ada juga intervensi psikologis. Misalnya kalau ada orang yang mau tes minat bakat, tes IQ, kemudian konsultasi pranikah, atau lagi sedang ada masalah mental lainnya, itu bisa datang ke psikolog. Sedangkan kalau psikiater itu, beliau itu adalah dokter yang melanjutkan pendidikan spesialis di bidang kejiwaan. Jadi memang kalau psikiater itu berlatar belakangnya kedokteran. Jadi psikiater ini bisa mendiagnosis gangguan mental dari sisi medis dan juga bisa memberikan obat apabila diperlukan. Jadi kita misalnya ada klien datang ke psikolog, kemudian mungkin psikolog udah nggak bisa menangani case yang ini, kemudian akan di-refer ke psikiater. Nah, kalau konselor ini fokusnya pada pendampingan dan eh, pengembangan individu. Misalnya, ada konselor pendidikan di sekolah atau universitas yang biasanya tuh bantu siswa atau mahasiswa terkait dengan masalah akademik atau pilihan jurusan maupun perencanaan karir seperti itu. Nah, kemudian setelah itu biasanya ada pertanyaan lagi nih yang paling sering banget aku dengar. Mungkin di sini juga ada kepikiran nih. Oh, Kak, anak psikologi itu bisa baca pikiran orang ya? Nah, ini nih biasanya yang selalu miskonsepsinya banyak banget nih tentang ini ya. Jawabannya nggak bisa. Kenapa? Kalau misalnya memang anak psikologi bisa baca pikiran orang, mungkin hidup kita bakal jauh lebih mudah kali ya. Nggak perlu wawancara, nggak perlu observasi, nggak perlu ngasih tes psikologi. Jadi tinggal lihat orangnya aja, terus ya udah kita bisa tahu nih karakternya kayak gimana. Tapi kenyataannya jelas nggak kayak gitu. Yang sebenarnya kita pelajari di psikologi itu gimana sih kita bisa memahami perilaku manusia melalui metode ilmiah. Jadi yang kita pelajari adalah kita belajar melakukan observasi, kita melakukan wawancara, kemudian kita gunakan alat tes psikologi yang valid, kemudian dari hasil-hasil itu kita gabungkan tuh semuanya menjadi informasi sebelum kita menarik suatu kesimpulan. Jadi psikologi itu bukan ilmu yang membaca pikiran, tapi psikologi ini ilmu yang memahami manusia berdasarkan data, teori, dan juga bukti ilmiah gitu. Dan pertanyaan terakhir, lulusan psikologi cuma bisa jadi psikolog ya? Nah, ini juga salah nih. Justru ini yang mau aku bahas lebih lanjut karena cabangnya banyak banget ya dan peluang kerjanya juga luas. Oke, sekarang aku mau ngajak teman-teman kenalan dulu dengan beberapa cabang psikologi. Nanti dari situ teman-teman bisa lebih kebayang nih kenapa lulusan psikologi ini punya pilihan karir yang luas banget. Oke, kita lanjut ya. Banyak orang yang ngira psikologi itu cuma satu bidang. Padahal sebenarnya sama kayak misal kedokteran itu juga punya banyak spesialis. Nah, psikologi sendiri pun juga punya banyak cabang dengan fokus yang berbeda-beda. Yang pertama itu ada yang namanya psikologi klinis. Nah, ini biasanya paling sering kebayang kalau misalnya orang dengar kata psikolog. Jadi kalau di bidang ini itu memang fokusnya pada kesehatan mental, mulai dari melakukan asesmen, membantu individu memahami permasalahannya seperti apa, sampai kita memberikan intervensi psikologis. Jadi kalau misalnya kalian lihat psikolog praktik di rumah sakit ataupun di klinik, nah itu pasti masuknya di bidang psikologi klinis ini. Yang kedua adalah psikologi pendidikan. Nah, kalau psikologi pendidikan ini lebih berfokusnya pada proses belajar dan perkembangan siswa di sekolah. Contohnya misalnya guru BK, terus psikolog sekolah, konsultan pendidikan, atau learning specialist, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada psikologi perkembangan. Nah, kalau psikologi perkembangan ini dia mempelajari bagaimana manusia itu berkembang dari berbagai tahap kehidupan. Kemudian boleh lanjut, Pak? Oke. Lalu yang keempat ini ada psikologi sosial.
Nah, bidang ini tuh mempelajari gimana sih manusia itu berinteraksi dengan orang lain di masyarakat. Contoh pekerjaannya bisa di LSM, di lembaga pemerintahan, peneliti sosial, community development, atau bidang yang berkaitan dengan perubahan perilaku masyarakat. Kemudian ada yang namanya psikologi industri dan organisasi atau biasanya kita sebut dengan PIO. Nah, ini adalah salah satu bidang yang paling banyak diminati lulusan psikologi. Contoh pekerjaannya misalnya HR, recruiter, talent acquisition, learning and development, organizational development, atau people development di perusahaan. Yang terakhir adalah psikologi forensik. Nah, simpelnya kalau psikologi forensik ini cabang psikologi yang berhubungan dengan eh, hukum. Jadi di bidang ini tuh kita menggunakan ilmu psikologi kita tuh untuk memahami manusia dalam konteks kasus hukum dan faktor-faktor apa aja sih yang mungkin berhubungan dengan suatu peristiwa hukum. Contohnya, psikolog forensik ini bisa melakukan asesmen psikologis dalam kasus pidana maupun perdata. Misalnya melakukan pemeriksaan terhadap korban, tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terlibat dalam suatu perkara. Nah, selain itu juga kalau psikolog forensik ini juga bisa membantu dalam proses peradilan. Misalnya memberikan pendapat sebagai saksi ahli di pengadilan ataupun menjadi saksi fakta di pengadilan. Juga bekerja sama dengan penyidik di kepolisian, kejaksaan, ataupun di lembaga terkait lainnya. Nah, eh, kalau untuk menjadi psikolog forensik ini ada satu hal yang perlu dipahami, bahwa jalurnya itu nggak bisa langsung setelah lulus S1 psikologi. Jadi kita perlu menempuh pendidikan profesi psikolog dulu untuk menjadi seorang psikolog umum. Nah, setelah itu baru psikolog dapat memperdalam bidang forensiknya melalui pelatihan, sertifikasi, ataupun supervisi dari psikolog forensik yang sudah berpengalaman. Nah, jadi ketika kalian memilih masuk psikologi, nggak perlu buru-buru nih dari awal udah menentukan aku harus jadi psikolog apa ya. Nah, nanti justru selama di perkuliahan kalian tuh bakal dikasih kesempatan buat mengenal berbagai cabang dalam psikologi. Karena kalian bakal belajar tentang bagaimana psikologi itu bekerja di berbagai bidang, mulai dari klinis, pendidikan, industri, dan organisasi. Nah, dari proses itu nanti kalian akan mulai menemukan tuh ketertarikan kalian di mana, terus nanti kalian akan menemukan arah jalan kalian akan kemana. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling pengen kalian tahu nih. Apa ya kira-kira yang dipelajari di S1 Psikologi? Nah, kalau kita masuk S1 Psikologi, sebenarnya kita belajar apa? Banyak banget yang dipelajari, karena psikologi itu luas. Jadi selama kuliah di UI, kalian bakal dikenalkan dengan berbagai bidang nih, mulai dari psikologi kepribadian, psikologi perkembangan, biopsikologi juga, atau dasar-dasar bagaimana otak dan tubuh itu berhubungan dengan perilaku. Jadi itu mirip-mirip biologi gitulah. Kemudian psikologi klinis, psikologi industri dan organisasi, psikologi abnormal, sampai bagaimana kita melakukan wawancara dan asesmen psikologis. Nah, pastinya juga kalian akan bertemu dengan mata kuliah seperti psikometri, metodologi penelitian, dan juga statistik. Jadi kalau ada yang mikir, aku mau masuk psikologi karena aku nggak suka hitung-hitungan. Nah, ini nih, aku kasih spoiler dikit karena kalian akan tetap bertemu dengan angka-angka ini nih. Tapi jangan takut, nggak apa-apa. Karena nanti di psikologi tuh nggak harus udah jago statistik kok. Justru nanti kalau selama kalian kuliah, kalian bakal belajar dari dasar banget, terus gimana cara ngerjainnya, gimana baca datanya, dan statistik di psikologi itu lebih ke bagaimana kita bisa mengolah dan menganalisis data hasil penelitian kita nanti. Oke. Boleh lanjut, tak? Oke. Nah, dari semua mata kuliah yang aku sebutin tadi, mungkin ada yang mikir, aduh banyak juga ya, aku bisa nggak sih ngikutin? Tenang, karena sebenarnya kalian tuh udah punya bekalnya nih dari sekarang. Bahkan beberapa hal yang mungkin udah kalian pelajari di SMA tuh ternyata udah cukup relate dengan psikologi. Misalnya ada pelajaran sosiologi. Nah, menurut aku ini jadi salah satu mata pelajaran yang paling dekat dengan psikologi. Kenapa? Karena kita yang pernah belajar tentang interaksi sosial, norma, atau bagaimana seseorang dipengaruhi oleh lingkungan itu sebenarnya udah jadi dasar buat memahami gimana manusia itu berperilaku di dalam kelompoknya.
Kemudian ada mata pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, mungkin kelihatannya kayak bukan pelajaran yang berhubungan langsung dengan psikologi, tapi sebenarnya ini penting banget. Kenapa? Karena nanti sebagai psikolog tuh kalian bakal akan banyak membaca jurnal, kemudian menulis laporan, juga melakukan wawancara, komunikasi dengan orang lain. Jadi memang kemampuan menyampaikan ide itu akan sangat membantu di sini. Kemudian ada PPKN. Ini juga mungkin kalian gak akan langsung terpikirkan kalau misalnya ini akan relate ke jurusan psikologi. Tapi sebenarnya ini penting karena psikologi sendiri pun juga sangat berkaitan erat dengan etika dan tanggung jawab profesional. Apalagi kalau misalnya kalian tertarik dengan bidang seperti psikologi forensik, karena akan banyak bersinggungan dengan isu-isu hukum, seperti itu. Kemudian ada mata pelajaran sejarah. Mungkin banyak yang mikir juga kayak sejarah hubungannya apa ya sama psikologi. Nah, tapi ternyata di awal kuliah psikologi itu kalian juga akan belajar tentang sejarah perkembangan psikologi dan filsafat yang bakal jadi dasar lahirnya ilmu psikologi. Dan yang terakhir adalah matematika. Nah, tadi kan aku udah bilang kalau misalnya di psikologi itu ada mata kuliah psikometri dan juga metode penelitian. Oke. Oke, terus seperti apa sih kehidupan sehari-hari mahasiswa psikologi? Nah, kalau boleh jujur, menurut aku kuliahnya cukup dinamis karena tipe kuliahnya itu bukan yang datang, duduk, dengerin dosen, terus pulang. Karena kalau kuliah di psikologi UI itu lebih banyak bahas teori dan konsep. Jadi memang kita akan cukup sering baca materi, terus baca jurnal ilmiah juga. Selain itu juga kita akan ada presentasi, diskusi, terus tugas individu ataupun kelompok. Dan beberapa mata kuliah yang mungkin mulai mengenalkan kita pada praktik seperti observasi, wawancara, atau membuat laporan. Nah, nanti di semester-semester akhir pun juga kalian akan melakukan penelitian untuk skripsi. Nah, selain itu, karena hampir setiap mata kuliah punya tugas membaca dan menulis, kalian harus terbiasa untuk mengatur waktu nih. Karena dalam 1 minggu biasanya ada beberapa deadline yang harus segera diselesaikan. Karena menurut aku, waktu aku kuliah S1 itu tugasnya cukup banyak. Kayak misalnya tugas kelompok, presentasi, juga ada praktikum. Jadi kemampuan time management-nya benar-benar kepake di sini. Selain itu juga ada satu hal yang menurut aku cukup menantang di awal aku masuk perkuliahan, karena tiap bikin tugas itu kita nggak bisa asal nyari referensi tuh dari internet atau sekedar ngutip dari blog gitu. Jadi sebagian besar tugas yang kita kerjakan itu harus pakai jurnal ilmiah sebagai dasar. Jadi kita harus mengutip jurnal ilmiah gitu. Jadi kalian akan cukup sering membaca artikel penelitian, jurnal ilmiah, terus digunakan untuk mendukung argumen yang kalian tulis di tugas kalian nantinya. Oke. Nah, kalau kita lihat perjalanan kuliahnya, sebenarnya setiap fase itu punya fokusnya masing-masing. Kayak misalnya di semester 1 sampai 6, kalian akan lebih banyak belajar dasar-dasar psikologi. Jadi jangan heran kalau misalnya nanti di awal perkuliahan, kalian akan belajar banyak banget mata kuliah yang berbeda-beda. Kemudian masuk semester 7, ini aku waktu itu ada MBKM nih, ada MBKM 20 SKS, dan menurutku ini salah satu bagian yang paling ditunggu-tunggu karena kita sendiri bisa belajar di luar kampus ya, karena ada program magang, terus ada program proyek independen, proyek kemanusiaan, jadi kita bisa milih tuh kita mau ikut yang mana. Nah, kalau aku sendiri waktu itu semester 7 milihnya MBKM jalur magang. Aku magang di HR di salah satu kawasan industri di Morowali, Sulawesi Tengah. Ya, jauh banget. Waktu itu di perusahaan IMIP. Nah, karena masuknya di bidang PIO atau psikologi industri dan organisasi, jadi aku bisa tahu tuh gimana sebenarnya ilmu psikologi itu dipakai banget di dunia kerja. Jadi selama di PIO ini, di HR, aku ikut bantu proses asesmen karyawan, terus melihat apakah seseorang ini udah siap untuk dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi, atau apakah penempatan seseorang ini udah sesuai nih dengan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki sama si karyawan ini. Kemudian di semester 8, kita fokusnya tinggal menyelesaikan skripsi aja. Oke. Oke, sekarang pertanyaan yang paling sering ditanyain juga, kalau lulus psikologi kerjanya jadi apa sih? Nah, kalau jadi lulusan psikologi, ada yang berkarir di bidang human resource atau organizational development.
Kemudian di sana pastinya akan ada proses rekrutmen, asesmen, training, sampai pengembangan karir karyawan. Nah, kalau kalian suka penelitian, kalian bisa tuh jadi peneliti atau akademisi. Kemudian ada juga yang memilih berkarir di bidang pendidikan, misalnya jadi psikolog pendidikan di sekolah untuk mendampingi proses belajar dan perkembangan siswa. Dan tentunya juga ada yang melanjutkan pendidikan profesi untuk menjadi seorang psikolog. Nah, kalau aku sendiri, sekarang aku bekerja sebagai asisten psikolog di bidang klinis dan forensik. Karena aku merasa di bidang ini tuh aku lebih sesuai dengan minat dan apa yang pengen aku tekuni ke depannya. Jadi memang aku sekarang saat ini aku lebih banyak terlibat dalam proses asesmen psikologis, baik buat kebutuhan klinis maupun juga kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum. Oke. Nah, kalau kalian sekarang masih kelas 12 dan masih kepikiran nih, aku harus tahu sekarang nanti aku bakal jadi apa. Nah, menurutku tenang aja, nggak usah buru-buru. Dulu aku juga nggak langsung tahu kok, misalnya aku akan berakhir di bidang yang sekarang. Justru selama kuliah, aku tuh banyak mencoba hal-hal yang baru. Jadi menurutku yang lebih penting bukan langsung punya jawaban tentang profesi yang kalian inginkan, tapi punya rasa ingin tahu dan mau belajar. Nah, kalau tadi kita udah bahas sedikit tentang kuliahnya, sekarang aku mau ngasih gambaran dikit nih tentang pengalaman aku sendiri setelah masuk ke dunia kerja. Jadi memang kalau yang bisa kalian lihat di layar kalian, memang saat ini aku banyak terlibat di bidang psikologi klinis dan forensik. Karena kebetulan psikolog tempat aku bekerja memang merupakan psikolog forensik. Jadi aku juga bagian dari tim mereka. Karena itu bisa dibilang hampir setiap bulan aku terlibat dalam pemeriksaan psikologi forensik. Nah, salah satunya yang selalu aku ikuti adalah pemeriksaan terhadap tersangka kasus terorisme, seperti yang ada di gambar. Kemudian selain pekerjaan yang berkaitan dengan pemeriksaan, aku juga sebagai anggota komite di LPAI Jakarta beberapa kali ikut juga dalam koordinasi bersama pihak seperti kejaksaan dan juga kepolisian. Oke, itu tadi sedikit gambaran kegiatan aku sebagai asisten psikolog klinis dan forensik, mulai dari asesmen, wawancara, sampai kerja bersama penyidik. Oke, boleh lanjut? Oke. Nah, sekarang you may enjoy psychology if menurut aku yang paling penting itu bukan harus dari awal udah jago baca orang atau selalu jadi tempat curhat teman-teman ya. Tapi sebenarnya lebih ke stereotype aja. Nah, yang lebih penting tuh sebenarnya kalian harus punya rasa ingin tahu yang tinggi. Karena kalian akan sering nemuin tuh pertanyaan yang jawabannya nggak selalu sederhana. Nah, selain itu juga kalian juga perlu punya kemauan untuk mendengarkan dan mencoba memahami orang lain. Jadi nggak cuma melihat dari satu sisi aja. Karena di psikologi sendiri pun juga kita akan belajar bahwa setiap orang nantinya tuh punya cerita, punya pengalaman, dan latar belakang yang berbeda-beda. Mungkin kalian juga akan enjoy kalau kalian tertarik sama hal-hal tentang manusia, hubungan sosial, emosi, atau kenapa sih seseorang itu bisa berpikir dan bertindak dengan cara tertentu. Tapi sekali lagi, ini bukan berarti kayak kalian harus sudah punya semua skill-skill itu sekarang. Yang penting buat kalian adalah, are you willing to learn? Because that's something you can build along the way. Oke. Nah, sedikit cerita tentang perjalanan aku masuk UI. Perjalanan aku ke UI itu nggak instan, karena waktu SBMPTN pertama, aku gagal tuh di situ. Nah, dari situ aku coba evaluasi lagi dan mempersiapkan diriku buat jalur SIMAK. Nah, waktu persiapan, aku coba cari kira-kira apa nih yang bermasalah. Ternyata yang bermasalah saat itu adalah cara belajarku. Nah, ternyata aku tuh tipe belajarnya yang butuh repetisi dan butuh banyak latihan. Jadi nggak bisa kayak sekali baca terus aku langsung paham. Nah, dari situ aku mulai atur strategi belajarku. Nah, di Inten aku digembleng tuh di drilling TPS rutin banget. Jadi latihan soal sosum yang banyak banget variasinya, terus ikut simulasi ujian berkali-kali juga. Dan menurutku yang paling berasa banget manfaatnya itu bukan cuma dari segi materi aja, tapi sebenarnya belajar di Inten tuh bikin ngebentuk ritme belajarku jadi lebih disiplin dan konsisten, dan itu kebawa banget sampai aku kuliah. Dan aku juga jadi tahu gitu kayak, oh ternyata kemampuanku tuh masih kurang di bagian ini. Nah, terus besoknya aku latihan lagi, dievaluasi lagi. Jadi belajarnya nggak asal banyak, tapi bener-bener aku tahu yang mana nih yang harus diperbaiki.
Bahkan dulu aku juga pernah bolos sekolah, kayak hampir tiap hari aku bolos sekolah udah mau lulus kelas 3 tuh. Nah, aku tuh sering banget bolos. Bolosnya bukan kemana-mana tapi malah ke sebelah, ke Inten. Tapi ini jangan ditiru ya. Nah, terus aku ikut bimbel bimbel di Inten tuh juga karena aku tahu sistem belajar di Inten tuh lebih terarah. Jadi memang eh, aku di Inten tuh lebih terbiasa untuk drilling soal, terutama soal-soal SIMAK UI. Jadi kalau kalian dengar cerita orang yang, wah, dia langsung diterima di kampus impian tuh. Nah, ingat ya guys, itu bukan cerita semua orang. Punya aku juga penuh dengan kegagalan nih sebelum akhirnya aku berhasil masuk UI. Dan it's totally okay. Yang penting itu bukan seberapa mulus jalannya, tapi seberapa kalian mau coba lagi setelah kalian gagal. Oke, nah dari semua yang tadi udah kita bahas, aku menutup sesi hari ini dengan satu pesan buat kalian semua. Mungkin sekarang ada yang kayak sibuk nyari tahu kayak jurusan terbaik itu apa ya. Nah, kalau aku boleh berbagi pandangan, sebenarnya nggak ada satu jurusan yang bisa dibilang paling baik untuk semua orang. Yang ada itu adalah jurusan yang paling tepat buat kalian. Karena bisa jadi jurusan yang sangat cocok buat aku, ternyata tuh nggak cocok buat kalian. Jadi sebelum kalian memilih, coba kenali diri kalian sendiri, kira-kira apa yang membuat kalian penasaran, hal apa yang membuat kalian betah belajar, dan jangan takut buat explore. Karena kalian mungkin sekarang merasa pilihan jurusan ini bakal menentukan seluruh hidup kalian ke depannya. Padahal sebenarnya karir kita itu bisa berubah loh guys, bisa berkembang, bisa berubah. Aku sendiri pun masuk psikologi UI 2020 nggak pernah tahu ternyata beberapa tahun kemudian aku bakal bekerja di bidang klinis dan forensik seperti sekarang. Jadi memang banyak hal yang aku temui selama kuliah dan akhirnya membantu aku buat menemukan arah kemana aku mau pergi gitu. Jadi kalau sekarang kalian masih belum yakin 100% itu nggak apa-apa banget. Kalian nggak harus sudah mengetahui seluruh masa depan kalian. Yang penting kalian tuh mencoba mengenali diri kalian sendiri, mencari informasi sebanyak mungkin, dan jangan takut buat mencoba. Karena yang seperti tertulis di layar kalian, the world is bigger than you think and so are you. Jadi jangan takut buat explore dan semoga sharing ini bisa bantu kalian buat dapetin gambar yang lebih realistis terkait dengan psikologi dan kehidupan kuliahnya. Thank you so much guys, dan aku harap apapun jurusan yang nantinya kalian pilih, itu adalah pilihan yang benar-benar sesuai dengan diri dan apa yang kalian pengen. Thank you. Oh, terima kasih Nadia. Sangat-sangat luar biasa adik-adik semuanya. Don't be afraid, Rek. Jangan takut. Mungkin hari ini HI ada, psikologi ada, dan satu lagi adalah jurusannya berkaitan tentang manajemen ada. Nah, adik-adik semuanya sangat-sangat luar biasa untuk pemaparannya tiga pembicara kita. Ada Safa, ada Nadia, ada Devin kayak gitu. Terus selanjutnya kita masuk lah ini ke sesi yang mungkin banyak pertanyaan di pikiran kalian seperti itu. Nah, silakan semuanya bisa langsung on cam kayak gitu, kemudian menanyakan apa yang ada di benak kalian, bisa ke Nadia, bisa ke Safa, bisa ke Devin, atau nanti bisa kita jawab ketiga-tiganya seperti itu. Nah, monggo, ada ini sambil saya lihat semuanya. Silakan bisa langsung dinyalakan mikrofonnya. Semuanya dari Surabaya, ada Ambengan di sini. Oke, ada Ambengan, ada GSP, Gayong Sari Barat, ada Grand City, ada dari Gresik. Wah, Sidoarjo ada Jenggolo. Di Malang ada SA, ada Jalan Bandung, nah, ada juga Jalan Mulirang pastinya. Oke, silakan semuanya. Nah, sangat menarik seperti itu. Ternyata tiga ini sangat linear, wah itu. Oke, nah, titipan dari operator ternyata nanti kita foto di sesi terakhirnya. Nah, apakah ada? Silahkan. Ini cukup menarik. Ternyata tiga-tiganya ini sangat berkaitan kayak gitu. Nah, oh ada ini. Oh ada, silakan. Anin. Oh, halo Anin. Anin mau on cam atau suaranya saja Anin? Anin, oh ada. Silakan ini pertanyaannya. Wah, terima kasih Anin. Oh, tak kira mau on cam bersuara Anin. Oke, ya. Ini untuk Nadia, Safa, atau Devin sebentar saya bacakan. Nah, ini. Halo kakak-kakak semuanya, sebelumnya saya izin bertanya ke Kak Safa. Oke,
berhalangan untuk open mic gitu. Lah, Anin dari Intan Cabang Jalan Bandung. Halo, Anin, sehat? Makasih banyak untuk insight-nya tentang jurusan HI gitu kan. Kebetulan aku juga target HI, tapi sekarang aku jadi ragu Kak, karena aku merasa bahasa Inggris aku kurang banget jia gitu kan. Oh, jia atau jika ini? Jika dibandingkan dengan anak-anak yang mau ambil HI. Apakah kira-kira aku masih bisa survive ya Kak, kalau misal aku pilih HI nantinya? Lah, ternyata langsung ditujukan ke Safa. Gimana Safa menanggapinya? Anin masih belum expert banget untuk jurusan HI, terutama di kemampuan bahasa Inggrisnya. Nah, silakan langsung, Oke. Safa. Oke. Halo Anin, salam kenal. Thank you udah sharing juga. Kalau tentang bahasa Inggris, percayalah semua teman-temanku bahkan yang masuk HI pun banyak kok yang belum perfect bahasa Inggrisnya karena semua itu by practice gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa karena pasti adalah rasa insecure karena aku pun juga dulu sempat seperti itu. Cuman emang kuncinya harus investasi memang, investment dalam artian perbanyak baca buku, nonton film, karena tetap harus dilatih sih. Karena itu bakal nunjang kamu ketika nanti kuliah, pun nanti kamu dapat literatur dari dosen pasti banyak yang bahasa Inggris gitu. Kalau dari pengalamanku gitu ya, karena belajar ideologi, terus belajar banyak alternatif dari apa namanya orang dari Eropa, terus mungkin tentang negara-negara lain. Jadi kebanyakan literaturnya itu dalam bahasa Inggris. Nah, cuman jangan khawatir gitu. Biasanya teman-temannya juga sama-sama di apa ya, inper lah pasti juga nggak yang semuanya jago kok. Jadi nggak apa-apa karena justru kamu ikut aja MUN nanti ketika di HI itu pasti ngelatih kamu secara nggak langsung karena lingkunganmu kan ngomong berusaha untuk speak bahasa Inggris ya. Nanti kamu juga akan terlatih juga gitu loh. Tapi yang penting jangan insecure dulu. Kamu coba Duolingo lah, apa banyak kok yang bisa dilakukan untuk ngejar itu pas bahkan sebelum kuliah gitu. Jadi nggak apa-apa. Cuman memang bahasa Inggris di HI itu termasuk kewajiban gitu. Jadi tapi tetap harus sambil belajar aja gitu. Anin, semoga menjawab ya. Aku juga gitu kok dulu awal-awal. Ya, Anin gitu kan, jangan insecure dulu, Anin, kayak gitu. Ternyata memang harus invest gitu. Nah, ini kepikiran saya, Safa, gitu kan, sambil nunggu pertanyaan yang lainnya, mungkin di kolom percakapan silakan, Re, bisa disampaikan, sama juga bisa ngisi feedbacknya. Eh, Apakah di HI gitu, Safa, memang kita harus menguasai lebih dari satu bahasa? Tadi kan Mhm. Safa Ya. menyampaikan ada bahasa Mandarin sama Jerman, kalau tidak salah itu. Hmm. Bagaimana itu? Ya. Iya, menguasai sih enggak, itu opsional karena kan HI itu memang salah satu prospek yang paling linear itu kan di Kemenlu sama diplomat ya. Jadi kalau kamu memang fokusnya kalau misalnya ada teman-teman yang fokusnya oke mau jadi diplomat dan Kemlu memang, eee, harus bisa lebih dari 3 bahasa itu wajib. Jadi bahasa Indonesia, bahasa ibu, bahasa Inggris, dan satu bahasa luar itu wajib. Nah, kebetulan kalau di UB Brawijaya itu kita dikasih kesempatan untuk memilih antara Mandarin atau Jerman. Nah, kalau aku waktu itu milihnya Mandarin karena di market sekarang Mandarin itu sangat penting. Nah, tapi itu kayak kita lintas jurusan waktu SMA aja sih. Jadi bukan yang harus perfect juga bahasa Mandarinnya, tapi ya memang ada pelajaran Mandarinnya juga. Cuman kayak ya nggak harus perfect gitu Pak. Jadi seperti kita waktu SMA aja belajarnya gitu. Cuman seru sih. Siap-siap, makanya kan sering kita dengar itu kan, "Wah, kalau nanti saya masuk HI, berarti saya akan banyak bahasanya." Kayak gitu lah. Nyambung jadinya ke Devin, kayak gitu. Dulu masuknya jalurnya jalur IUP ya, Devin ya. Apakah full untuk manajemen UGM pada saat kamu studi kemarin itu full pembelajarannya, literaturnya itu berbahasa Inggris, Iya, Devin? iya Pak. Jadi karena aku di IUP, jadi semua pengantarku dalam bahasa Inggris, literatur segala macam, source of learning dan semua materi yang diberikan itu pakai bahasa Inggris. Even tutor kita juga ada yang dari luar dosennya. Dan karena kita juga
peers kita dan juga orang-orang yang exchange dari luar negeri juga, mungkin lagi exchange ke UGM atau ngambil double degree ke UGM. Jadi emang kalau di IUP sih salah satu basic requirement adalah bahasa Inggris. Sama sebenarnya bahasa-bahasa lain juga opsional, tapi yang paling harus itu sih bahasa Inggris. Karena secara skripsi juga kita pakai bahasa Inggris gitu. Oh, Dan berarti skripsinya bilingual atau full English? bahasa Inggris. Oh, istimewa kayak gitu. Iya, dan kebetulan juga waktu mungkin ini sharing sedikit ya buat teman-teman yang kepikiran juga mau ngambil IUP mungkin ya, karena salah satu tujuanku waktu itu ngambil IUP adalah untuk ngambil double degree. Jadi kebetulan aku juga kemarin sempat double degree keluar, di situ kan juga pasti harus menguasai bahasa asing ya. Kebetulan waktu itu aku ngambil ke Prancis, nggak harus bisa bahasa Prancis, cuman at least kan di sana pengantarnya bahasa Inggris juga, karena ya jadi bahasa Inggris itu harus jadi fundamentalnya sih Pak. Oke. Terima kasih. Berarti memang ketika IUP UGM masuknya kan jelas. Itu ada GMST-nya kan. Tesnya bahasa Inggris, perjalanannya bahasa Inggris, Yes. keluarnya pun juga bahasa Inggris kayak gitu kan ya. Berarti Ya. double degree, Devin ini. Gelarnya apa berarti? Jadi dari UGM-nya saya SE karena di angkatan saya masih kurikulum 2020, terus dari sananya Bachelor of Science in Management. Oh, Bachelor of Science in Management. Oke, wah. Sangat-sangat insight baru, Devin. Saya pikir masuknya bahasa Inggris, dalamnya bahasa Inggris, keluarnya bisa milih itu kan. Bisa milih apakah skripsinya itu dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, ternyata full text-nya in English. Istimewa sekali kayak gitu kan. Dan silakan adik-adik kayak gitu bisa acungkan tangan sebentar, saya lihat apakah ada lagi yang mengacung. Oh, ada. Kinza Diva Yusra. Silakan Kinza. Silakan Kinza Diva. Oke, silakan Sebentar, Kinza. Kak. Saya cari tempat yang agak sunyi. Oke, ini Kak. Pertama-tama, kenalin, aku Kinza Deva Yusra, bisa dipanggil Kinza. Aku dari Inten Cabang Bayung Sari, Kebon Sari, mohon maaf. Nah, aku mau tanya nih Kak, terutama untuk Kak Nadia dari psikologi UI. Nah, kebetulan nih psikologi itu kan benar-benar impian saya ya Kak. Jujur, pandanganku sama psikologi itu udah benar-benar jauh banget. Aku apa ya punya impian untuk menjadi ayah yang baik dengan cara jadi psikologi itu. Jadi psikologi ini udah nggak sekedar jurusan saya gitu loh. Impian yang udah benar-benar impian sampai akhir hayat saya, akhir hayat saya nanti. Eh, Apa ya Kak? Jujur psikologi ini tapi masih pikiran saya gitu loh. Apa masih bingung banget nih tentang psikologi itu ya apa, kayak kok katanya tadi kayak misalnya Kak Devin itu katanya jadi HRD itu nggak harus psikologi, jadi kayak wah kok jujur jadi timbang lagi ya, bener nggak ya pilihanku jadi psikologi, karena kebetulan psikologi itu saya jujur pinginnya diambil di bagian HRD-nya nanti. Nah, kayak gitu. Terus ada lagi nih Kak. Eh, untuk psikologi itu apa ya Kak yang bikin apa struggle-nya gitu biar aku mungkin bisa antisipasi, mungkin udah itu aja sih Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kinza. Ini enggak plan 5 tahun lagi nih, selalu menjadi ayah yang baik kayak gitu kan ketika masuk jurusannya psikologi. Nah, silakan Nadia langsung ditanggapi ahlinya langsung, silakan. Oke, makasih Kinza sebelumnya pertanyaannya. Kalau tadi bilangnya kalau misalnya manajemen itu bisa masuk HR, benar. Jadi nggak cuma anak psikologi aja. Tapi yang bikin bingung apa kira-kira? Kan kalau misalnya di HR itu salah satu jurusan yang paling banyak ditemui di HR itu memang anak-anak psikologi. Karena anak-anak psikologi pun juga belajarnya tentang psikologi industri dan organisasi. Seperti itu. Jadi kalau kamu nanya, kalau misalnya kamu bingung kenapa anak manajemen bisa masuk, ya mungkin bisa. Cuma memang mostly orang-orangnya lulusan S1 psikologi gitu. Nah, terus tadi kalau misalnya kalau tantangannya sih buat aku sendiri adalah pendidikannya cukup panjang.
Karena setelah kita lulus S1 psikologi, kalau misalnya kamu pengen jadi seorang psikolog, itu kamu harus mengambil pendidikan profesi lagi tuh buat untuk kamu bisa dapat gelar seorang psikolog dan bisa berpraktik gitu di klinik ataupun di rumah sakit. Kemudian kalau misalnya kamu pengen mengambil jurusan lagi menjadi psikolog, misalnya psikolog klinis, psikolog anak, psikolog dewasa, itu harus ambil magister lagi, which is itu S2. Jadi memang menurut aku eh, tahap pendidikannya cukup panjang seperti itu. Oke, Nadia. Boleh sekarang diperjelas, Nadia, kira-kira pendidikan profesinya berapa tahun ya, Nadia? Kalau untuk yang psikolognya sendiri. Kalau pendidikan profesi itu baru banget karena baru banget ada pendidikan profesi itu kayak sekitar 1 tahun atau 2 tahun terakhir. Nah, itu bisa kayak satu tahun sampai 1,5 tahun. Jadi nggak lama sih sebenarnya. Cuma kayak kita harus tes lagi tuh. Misalnya kita mau masuk di profesi UI atau profesi UNER. Nah, itu kita harus masuk tes lagi. Beda kalau misalnya sama kedokteran itu kan mereka koas itu udah langsung koas aja di rumah sakit gitu kan. Nah, kalau kita bedanya kita harus masuk lewat lewat SIMAK UI lagi gitu. Jadi ada tahap tesnya lagi. Tesnya ketika masuk sama tesnya ketika selesai pendidikan profesinya, Nadia. Setelah pas mau masuk itu kalau pas mau masuk kita tes seleksi buat jadi mahasiswa profesinya. Nanti setelah Hmm, kita mau lulus lagi kita juga ada tes untuk apakah kita capable untuk menjadi seorang psikolog. oke, 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 oke. Seperti itu di siapa tadi saya lupa namanya tadi ya. Kenza. Iya, halo? Mana Ya, dia tadi? Kak. Wah, ini kok. Oh iya, Kinza. Heeh. Gimana Kinza? Sudah menjawab pertanyaannya? Nah, sebagai seorang calon ayah yang baik kayak gitu kan. Nah, oke. Silakan kalau masih ada yang mau didiskusikan, Kinza. Ya, Kak. Ini tadi jujur baru kepikiran pertanyaan satu lagi. Eh Sebenarnya kan kalau misalnya pilih psikologi itu ada beberapa nih jalurnya kayak industri, lalu apa biopsikologi dan lain-lain kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya kan impian saya kan ingin jadi HRD nih. Lalu mungkin saya tiba-tiba di tengah jalan saat menjalani pendidikan psikologi industri itu saya ingin menuju ke psikologi atau yang kayak gimana gitu. Itu apakah bisa ya, Kak? Ya, itu aja sih. Terima kasih. Oke, aku langsung jawab ya. Nah, kalau misalnya tujuan kamu seperti itu, sebenarnya kalau misalnya mau masuk HR pun juga kamu bisa dari lulusan S1 psikologi. Beda kalau misalnya kamu mau jadi psikolog, itu kamu harus menempuh pendidikan profesi lagi. Jadi, kalau misalnya kamu ada dua tujuan seperti itu, baiknya kalau saran aku sih, setelah lulus S1 psikologi, kamu ambil pendidikan profesi lagi untuk menjadi seorang psikolog. Nah, kalau misalnya tiba-tiba di tengah jalan kamu pengen HR ataupun kamu pengen jadi psikolog berpraktik sebagai psikolog, itu bisa ada dua-duanya. Sedangkan kalau misalnya kamu S1 psikologi, kemudian kamu udah cemplung di HR, kamu nggak bisa tiba-tiba jadi seorang psikolog dan membuka praktik. Karena kalau misalnya kita mau jadi psikolog tadi, kita harus ikut pendidikan profesi lagi. Gitu, Kinza. Oke, Kinza. Lah, mungkin Devin bisa menanggapi kayak gitu kan. Karena kan nyambung tadi di cabangnya dari manajemen ada tentang human resources-nya. Mungkin bisa diberikan gambaran. Kira-kira kalau di manajemen UGM-nya, human resources-nya seperti apa nggih? Oke, iya, jadi yang tadi sempat aku sampaikan ya kalau manajemen ini sebenarnya generalis role-nya. Jadi kita itu didesain buat palu gada. Apa lu mau gua ada. Jadi mau disuruh jadi HR kita ayo, mau disuruh marketing ayo gitu kan. Tapi emang nggak bakal sespesialis teman-temannya Nadia gitu loh. Jadi untuk menjadi HR di level misal perusahaan kita jadi bagian HR masih capable dan banyak juga teman-temanku yang sekarang bekerja di bidang human resource karena memang dari pas kuliah penjurusannya sudah ke human resource atau sumber daya manusia. Jadi manajemen sumber daya manusia gitu. Jadi untuk di perusahaan masih bisa. Cuman kalau udah tahap lanjut ke tahap yang tadi harus pakai pendidikan profesi, memang itu bidangnya psikologi. Namun untuk manajemen sendiri emang banyak matkul-matkul yang mengarahkan kita untuk bisa menjadi seorang HRD. Contohnya
perilaku perusahaan, atau waktu itu di aku ada mata kuliah namanya organizational behavior, atau kita juga belajar tentang consumer behavior dan segala macamnya yang agak memper-memper lah ke manajemen sumber daya manusia ini. Jadi balik lagi ke manajemen itu adalah sebenarnya role yang sangat generalis, dan sebagai mahasiswa manajemen akan sangat terbuka peluang kita untuk explore karir ke depannya. Salah satunya adalah sebagai human resource spesialis, bukan spesialis ya, human resource officer lah di perusahaan-perusahaan gitu. Terima kasih Devin. Semoga menjawab Kinza kayak gitu. Kinza, oh ada lagi nih. Kinza, sebelum saya ke Bilkis, oke. Kinza sudah menjawab, Kinza, aman? Ya, Kak, yang sudah menjawab. Aman, oke. Siap lah. Ada dua ternyata, ada Kalia sama Bilkis kayak gitu. Sebelum ke Kalia, izin saya bacakan dulu nggih. Untuk Bilkis kayak gitu, Bilkis dari Intan Jalan Bandung. Halo Bilkis, gitu kan. Selamat malam kakak semuanya. Perkenalkan saya Bilkis Sabrina dari Intan Jalan Bandung. Izin bertanya manajemen waktu. Ini. Kebetulan saya sekarang masih aktif di organisasi dan kepanitiaan dan tidak menutup kemungkinan juga biasa kegiatannya baru selesai malam. Nah, di sini saya mau bertanya, kalau dari kakak-kakak semuanya dulu gimana ya kira-kira cara bagi waktu antara belajar, inten ngerjain tugas sekolah, tugas organisasi, dan kepanitiaannya. Nah, ini iya. Bilkis, kita ketemu sore-sore kemarin itu. Oke, mungkin dari Safa dulu yang mantan ketua OSIS-nya SMA 5 Malang, kayak gitu. Nah, silakan bisa memberikan insight-nya, Safa. Oke, oke. Jadi si Bilkis sangat-sangat relate gitu ternyata ya, Bilkis. Kalau misalkan mungkin aku sharing ya, terkait aku dulu. Dulu aku waktu kelas 3 SMA itu masih, menjabat akhir-akhir lah ketua OSIS, terus masih bikin lah tuh event-event, apa namanya, pensi gitu ya. Kalau di SMA 3 kan ada kayak PSCS, kalau dulu SMA 5 ada kayak namanya Kresta, mungkin nggak tahu ya masih ada atau enggak nih teman-teman. Cuman intinya banyak lah pensi-pensi kan dulu, dan pasti kalian ngurus lah ya mungkin event-event sekolah, terus ada beberapa kegiatan sekolah. Nah, kalau aku boleh sharing dulu aku pasti agak keteteran awalnya, makanya aku dulu sempat down, terus, sempatlah curhat-curhat ke Pamdani juga, ke beberapa, mentor-mentor inten yang lain, dan cara ngatur waktunya sebenarnya memang dengan, merapihkan prioritasnya. Jadi mana prioritas yang emang bisa kamu lepaslah seenggaknya. Jadi misal, kegiatan sekolah mana yang kira-kira nggak penting-penting banget, itu legowo aja, let go gitu, jangan diikutin terus gitu, karena ini masa depan kamu gitu. Jadi pilah deh mana yang emang bisa kamu jalanin, mana yang emang nggak usah gitu, itu di let go aja. Jadi kamu pilih bener-bener filter mana yang kira-kira masih bisa diikutin, mana yang enggak. Terus kedua, aku waktu itu, karena ngerasa hidup cuman sekali, jadi ya udahlah aku agak ya berusaha untuk gimana caranya ngebalance itu semua dengan kelas tambahan. Jadi aku sering banget dalam seminggu itu ketemu wajah-wajah kayak Mas Dika buat belajar sejarah, terus Pak Erado aku belajar matematika, banyaklah intinya aku kelas tambahan karena aku harus mengejar yang awalnya mungkin 2 bab, biar bisa banyaklah bab-bab yang aku pelajari dalam 1 minggu. Nah, karena siangnya itu aku agak aktif, ya mau nggak mau aku malamnya emang harus genjot itu. Jadi aku ngerasa, oh 24 jam dalam hidup ini harus bisa aku manfaatin. Jadi kalau aku agak lumayan ekstrim waktu itu, karena aku ngerasa aku left behind nih, karena aku kan sosum yang linjur ya. Jadi aku harus benar-benar mengejar itu dalam 1 tahun. Jadi aku itu sih ngefilter kegiatan sekolah yang benar-benar bisa aku nggak ikutin, aku coba filter, terus juga kelas tambahan hampir setiap hari gitu. Mungkin itu sih, jadi ekstrim aja kalau aku. Semoga membantu. Mungkin teman-teman yang lain ada ceritanya. Iya. Oke, silakan Nadia. Nadia dulu mungkin sebelum ke Devin nanti.
Oke, mungkin aku kurang lebih sama kayak Safa juga. Ya agak keteteran sih sama ikut kepanitiaan di SMA. Tapi kalau ditanya gimana bagi waktunya, jujur eh, dulu aku termasuk anak yang lumayan bandel, jadi kayak progres pun juga kadang suka nggak dikerjain. Jadi kayak ya sering dimarahin sih sebenarnya di Inten ya. Makanya aku juga bingung, kayaknya ini kayak salah orang nggak ya ngundang aku di sini. Tapi nggak apa-apa. Jadi aku bisa sharing nih sama kalian soal ya segala macam jurusan psikologi lah. Nah, balik lagi ke pertanyaannya. Jadi aku tuh ikut Inten, organisasi, kepanitiaan, terus sekolah juga kan. Nah, nggak jarang juga aku tuh keteteran gitu loh. Jadi memang pernah beberapa kali progres di Inten juga aku lupa kerjain karena sibuk ngurusin kerjaan di sekolah, acara di sekolah lah gitu. Jadi memang kalau misalnya aku bagi waktunya tuh lebih kayak ngasih aku bikin to do list gitu kayak aku harus ngerjain apa dulu, terus nanti baru kalau udah selesai aku lanjut lagi ngerjain yang lain. Jadi kayak aku menunda yang mungkin sekiranya belum cukup penting untuk aku kerjakan, terus aku kerjain yang menurut aku cukup penting gitu untuk dikerjakan di awal. Mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih Nadia, gitu kan. Iya, ya memang sering nggak masuk, kayak gitu kan. Tapi tetap selesai kok tugasnya. Saya ingat gitu. Jadi Safa dulu ruang C, Nadia itu ruang D, kayak gitu kan. Duk, 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 Pak, bisa terlambat, Pak, kayak gitu kan. Nah, sekarang, tapi tadi bagian dari perjalanannya, artinya kita tahu prioritasnya. Mungkin sedikit dari Devin mau menambahkan? Atau sama? Boleh, boleh. Mungkin bedanya kalau mbak-mbak sebelumnya tuh kayaknya tertata ya. Kalau saya ini lebih main ke ngeyel, Pak. Tapi tadi pas saya ngomong juga Pak Sukri ngechat tuh sering izin lah. Itu adalah kebenaran yang terungkap dari wali kelas saya tercinta. Tapi iya, baik lagi ya. Kan tadi aku Sinlui dan mungkin teman-teman di sini yang mungkin ada yang Sinlui kali. Tadi aku nggak sempat lihat sih. Emang beban di sekolah lumayan ya, lumayan berat. Terus aku juga DBL, tadi aku udah sempet sharing, jadi itu sita waktu yang sangat-sangat banyak dan sekolahku selalu sampai final final Jatim. Jadi sorry ya, sibuk sampai semester 1 selesai itu sibuk. Jadi aku tuh ngeyelnya dengan cara kompromi ke hal-hal yang rada-rada over. Jadi aku tuh nggak pernah istirahat sekolah, Istirahat sekolah aku ngerjain progres, serius. Kalau nggak boleh ikut TO, nggak boleh ikut TO malu guys. Jadi kalau aku sih waktu itu dengan caranya kompromi. Jadi ada hal-hal yang emang harus ku korbankan dalam tanda kutip untuk mengejar sesuatu yang lebih besar. Cuman balik lagi saya tidak mau kehilangan waktu saya untuk bersenang-senang dan menikmati waktu saya SMA. Jadi hal-hal yang balik lagi yang skala prioritasnya rada rendah itu aku korbankan gitu sih. Jadi ngeyel aja sama kompromi. Kalau kalian tahu tujuan kalian apa juga pasti akan ngeyel kok pada akhirnya. Oke, terima kasih Devin, Safa, dan juga Nadia. Intinya prioritasnya ya, Bilkis. Prioritas kamu untuk apa? Karena targetnya sudah jelas. Nah, kita mantapkan itu. Nah, selanjutnya Kalia. Silakan Kalia dari Ambengan. Silakan Yang Kalia. Ya, izin memperkenalkan diri, nama saya Kalia. Izin mengajukan pertanyaan untuk Kak Nadia. Jadi pertanyaannya itu, apakah kalau mau lanjut profesi, itu dari S1 itu harus langsung S2, atau kayak kalau misalnya kerja dulu, cari pengalaman dulu itu eh, boleh nanti kalau misalnya udah beberapa tahun lanjut S2, baru lanjut S2 gitu. Itu yang pertama. Terus untuk yang kedua, pertanyaan yang kedua, kalau sudah ambil profesi itu apakah boleh langsung buka klinik psikolog gitu atau kayak kayak kedokteran ada koasnya gitu. Terima kasih. Terima kasih Kalia. Silakan Nadia. Bisa langsung ditanggapi. Oke, ini pertanyaan yang cukup sering ditanyain juga sih. Jadi kalau misalnya mau ambil profesi itu nggak harus langsung setelah kamu lulus S1. Contohnya kayak aku nih, aku udah 2 tahun lulus tapi aku belum ambil profesi. Jadi aku memilih jalan untuk cari pengalaman dulu di biro psikologi. Misalnya aku biro psikologi yang sekarang itu adalah psikologi klinis dan forensik. Nah nanti setelah itu aku kalau misalnya udah cukup
kekumpul nih pengalamannya, aku baru ngambil pendidikan profesi. Nah, berdasarkan pengalaman-pengalaman teman-temanku yang langsung dari S1 dan teman-temanku yang udah ada pengalaman kerja, itu menurut mereka akan lebih terbantu kalau misalnya mereka sendiri pun punya pengalaman bekerja sebelumnya. Jadi, karena di pendidikan profesi pun juga kayaknya kayak mereka tuh menulis laporan, terus mereka melakukan konseling, terus penelitian juga ada. Jadi memang, lebih baik kalau misalnya kita ada pengalaman kerja terlebih dahulu. Tapi nggak masalah juga kalau misalnya kamu dari S1 pengen langsung ke pendidikan profesi, seperti itu. Nah, terus tadi, pertanyaan nomor 2, gimana prosesnya sampai bisa buka praktik ya setelah profesi. Nah, untuk setelah lulus profesi itu kita akan diberikan tes dari HIMSI, yang tadi kayak seperti aku bilang, apakah kita layak untuk menjadi psikolog apa enggak. Jadi, sebenarnya koasnya psikologi itu ya di pendidikan profesi itu. Jadi apakah ditentukan tuh layak enggaknya untuk menjadi seorang psikolog tuh di situ. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Nadia. Mana kalian menjawab? Saya rasa. Iya, Kak, sudah menjawab. Terima kasih, Kak Nadia. Siap. Oke lah. Ini nyambung ada 3 pertanyaan di sini untuk semuanya. Cuman dari akhir tadi ada Clarissa dari Ambengan. Saya rasa pertanyaannya sama seperti yang diajukan oleh Bilkis. Jadi bagaimana tadi kita mengatur skala prioritasnya seperti itu lah. Ini mungkin ada jadwal belajar. Nanti kalau ada jadwal belajar nanti bisa dicari-cari nanti kirimkan di kolom komentar untuk jadwal belajarnya dulu kira-kira seperti apa atau mekanisme belajarnya seperti apa. Saya rasa untuk yang Clarissa tadi sudah bersama dengan Bilkis berkaitan tentang utamakan skala prioritasnya itu seperti apa. Nah, mungkin yang urgent ini 2, ada Anggun dan juga Marshall kayak gitu. Dari Anggun dulu yang pertanyaannya kekhawatiran gitu kan. Nah, karena ditujukan khusus untuk Devin kayak gitu, cakupan ilmunya sangat luas, bagian besar lulusan manajemen bingung menentukan arah karirnya. Nah, anggapannya benar, saya rasa tadi. Nah, cuman dari pengalamannya Devin, kesalahan apa yang paling sering dilakukan oleh mahasiswa manajemen selama kuliah sehingga sulit bersaing di dunia kerja? Selain itu, skill apa yang paling dicari perusahaan? Dan apa yang sebaiknya dipersiapkan sejak semester awal seperti itu. Nah, silakan untuk Devin bisa langsung ditanggapi. Oke, thank you ya pertanyaannya Anggun. Jadi benar, tapi sesuai kata Aldi Tahir, kita selama di dunia ini akan bingung ya. Nanti kalau kita nggak bingung kalau sudah di surga. Masuk. Ada memang istilah yang berkembang di masyarakat ini namanya manggung. Mahasiswa manajemen bingung. Jadi karena yang tadi aku sampaikan, kita tuh sangat-sangat generalis. Jadi kalau tanya kesalahan apa yang dilakukan sama mahasiswa manajemen sampai akhirnya dia struggle buat bersaing di dunia kerja adalah ya nggak memanfaatkan salah satu minorsnya menjadi skill khusus dia gitu loh. Jadi mahasiswa yang serba nanggung. Oke, kita belajar ini, tapi kamu nggak punya spesialis di salah satu dari 4 cabang tadi itu. Jadi kamu fokus di human resource enggak, di operations enggak terlalu fokus, di keuangan juga so-so, di marketing juga so-so, ya kamu akan menjadi orang yang mahasiswa yang so-so. Jadi kamu akan kalah. Misal kamu daftar jadi HRD, kamu kalah sama orang yang fokus di human resource. Kamu mau jadi markom, kamu kalah sama orang yang fokus di marketing dan benar-benar belajar marketing dengan sekuat-kuatnya. Kamu mau apply di bank, kamu kalah sama yang orang jago finance. Jadi serba nanggung gitu loh. Jadi kesalahan umum yang dilakukan oleh mahasiswa manajemen adalah merasa bahwa oke, gue generalis, jadi aku bisa kerja apa aja nih. Nggak gitu. Soalnya di dunia kerja akan banyak orang-orang yang lebih jago dari kamu di kerjaan yang kamu apply. Gitu loh. Jadi saranku buat yang mau ambil manajemen nantinya, dari awal tentuin dulu. Oke, manajemen kamu akan belajar semua, kamu akan tahu banyak hal, cuman kamu harus fokus dan kamu harus jago di salah satu aspek manajemen. Itu sih. Jadi kayak aku dari semester udah mulai ke akhir-akhir aku mau fokus di marketing, aku suka jualan, mau punya karir di FMCG, mau
mau jualan seumur hidupku kayak tadi pertanyaan yang pertama, sepanjang hayatku ingin menjadi mahasiswa psikologi, ya kan? Aku sepanjang hayatku kalau masih bisa jualan, jualan. Jadi aku fokus di marketing. Jadi nanti kalau aku harus bersaing sama orang-orang yang dari manajemen juga dalam tanda kutip, aku punya skill khusus, aku punya competitive advantage dari orang-orang yang tidak terlalu fokus di marketing gitu sih. Jadi tentuin aja fokusnya dulu, jangan jadi manggung gitu. Manggung istilahnya ya, mahasiswa bingung kayak gitu kan. Mahasiswa manajemen Oke, jadi bingung. kita tetap harus menentukan satu yang paling utama dari jurusan manajemen itu. Nyambung Devin, karena masih Devin kayak gitu tuh. IUP, UGM, apakah benar-benar harus dituntut? Nah, itu berbahasa Inggris aktif berarti itu. Atau bisa bahasa Indonesia sekali-sekali. Dan sharing tipsnya untuk masuk IUP, UGM dari Marshall. Silakan, Devin. Oke, thank you ya. Jadi mungkin akan berbeda kalau soalnya aku punya adik juga sekarang lagi di UGM, Inten juga, tapi Inten di Jogja. Jadi dia IUP Farmasi. Ada juga kelas-kelasnya dia yang pakai bahasa Indonesia. Jadi menurutku ini tidak bisa secara general ya. Misal mau HI, IUP dan segala macamnya aku kurang tahu. Cuman kalau di FEB kita memang 100% pakai bahasa Inggris karena kita punya akreditasi namanya AA, CSB dan segala macamnya itu yang mewajibkan seluruh kegiatan dalam fakultas menggunakan bahasa Inggris. Jadi kayak tadi aku sampaikan learning source kita, kegiatan belajar mengajar, presentasi dan segala macamnya. Jadi kalau contoh sekarang aku disuruh presentasi pakai bahasa Indonesia, aku akan lebih gagu daripada presentasi pakai bahasa Inggris karena dari zaman kuliah segala macam nggak pernah presentasi pakai bahasa Indonesia, jadi malah aneh gitu loh. Nah, untuk di FEB UGM iya harus pakai bahasa Inggris, cuman aku tidak bisa berbicara untuk fakultas yang lain karena contohnya tadi aku bilang adikku ada di IUP Farmasi, sekarang dia nggak 100% pakai bahasa Inggris. Mungkin karena itu ilmu eksakta juga ya, jadi ada istilah-istilah yang harus dipelajari dengan bahasa ibu dan segala macamnya ya. Cuman kalau di FEB mungkin di Sosum akan lebih karena istilah-istilahnya akan lebih general, kita mostly using English. Dan tipsnya, Pak Fuad ini sangat relate karena dulu perjuanganku masuk ke IUP itu benar-benar sama Pak Fu. Jadi dulu aku ketolak IUP intake 1. Kalau Pak Fu masih di sini ingat mungkin. Aku ketolak IUP 1, jadi aku keterimanya di intake kedua. Tipsnya adalah sering-seringlah latihan soal, sering-seringlah bedah soal GMST karena GMST lumayan kunci. Karena bukan di GMST-nya sih. GMST-nya itu lebih overall ya. Cuman ada yang namanya ACEPT. Jadi tes bahasa Inggris ya seperti TOEFL ya, tapi punyanya UGM. Itu juga kalian harus ada standar minimumnya dan itu yang kalian kuatin banyak-banyak. Banyakin lihat soal pakai bahasa Inggris kalau emang mau fokus ngambil IUP. Jadi kalau kalian terpapar nanti sama soal-soal pakai bahasa Inggris nggak kaget gitu loh. Sebenarnya soal-soalnya in general tuh sama, TPS, soal-soal matematika kuantitatif dan segala macamnya. Cuman dalam bahasa Inggris yang kerja otaknya harus 2 kali, satu nge-translate, satu mikir gitu kan. Jadi dibiasakan saja mengerjakan soal dalam bahasa Inggris gitu. Oke, Itu terima deh. kasih David. Ini saya sudah di WA, kayak gitu dari panitia. Masih ada 3 pertanyaan ternyata. Sebelumnya saya izin ke Nadia, Devin, dan juga Safa, boleh dibagikan akun IG-nya di kolom percakapan. Jadi ketika nanti adik-adik kalian mau bertanya hal yang memang belum bisa terjawab pada sesi hari ini, mereka izin untuk DM kalian via IG. Boleh, Devin? Safa dan juga Nadia? Oh boleh, oke. Sip, boleh disampaikan dah. Mungkin pertanyaannya ini eh, untuk dari Naya juga nyambung ke Clarissa, kayak gitu kan lah. Strategi dan kebiasaan yang paling berpengaruh kayak gitu kan. Nah, ini sekaligus mungkin bisa dijawab ketiganya. Nah, karena pertanyaannya sebenarnya ditujukan untuk Nadia karena pengennya ke psikologi UI. Nah, tapi juga berkaitan tentang Clarissa serta Zaki kayak gitu kan. Hal yang paling krusial harus disiapkan dari sekarang untuk masuk ke
3 jurusan favorit yang kita bahas hari ini. HIUB, Psikologi UI, dan juga Manajemen UGM. Kira-kira hal krusial apa yang bisa kita siapkan dari sekarang? Nah, silakan. Nadia, kemudian dimulai dari Nadia. Silakan Nadia. Mungkin nanti boleh dilanjut sama teman-teman ya. Tapi kalau buat aku, hal yang paling krusial itu sama kayak yang sebelumnya aku bilang, yang paling krusial itu buat aku adalah gaya belajar. Nah, kayak yang tadi aku bilang kan kalau misalnya aku sekali baca tuh kayak nggak bisa langsung ngerti. Jadi, aku sadar akhirnya kalau misalnya cara belajar orang kan beda-beda ya. Nah, akhirnya aku lebih banyak drilling soal, terus latihan-latihan soal sosum juga, terus ikut simulasi ujian, sampai akhirnya aku bisa terbiasa nih dengan ujian-ujian seperti kayak soal-soal SIMAK gitu. Jadi, aku juga bisa tahu kalau misalnya aku lemahnya di bagian apa. Besoknya aku latihan lagi, kalau misalnya salah itu diperbaiki lagi, evaluasi lagi. Dan yang paling penting buat aku adalah menemukan gaya belajar yang paling tepat. Gitu. Gaya belajar yang paling tepat. Kalau dari Safa? Oke, kalau dari aku, hal yang paling krusial untuk disiapin, terutama untuk yang mau kuliah di hubungan internasional, itu tentunya, peka gitu dengan semua hal yang terjadi gitu. Jadi, tentunya perbanyak referensi, baca aja, pokoknya harus sering baca deh dan harus suka baca. Jadi mungkin kalau belum suka baca, dibiasakan aja baca dari sekarang sebelum masuk kuliah. Terus juga ya perbanyaklah untuk coba bertambah referensi yang internasional, English gitu, karena itu pasti ngebantu. Terus juga apa ya, nanti ketika kuliah pun biar bisa enjoy tentunya harus perdekat diri ke circle manapun dan juga dosen gitu. Jadi itu tetap paling wajib sih kalau menurutku. Oke, terima kasih Safa, peka dan banyak baca kayak gitu kan, serta networking tadi itu. Nah, dari Devin, silahkan. Oke, kalau aku tips kalau tadi nemuin cara belajar yang tepat ya buat aku kalau dari aku pribadi dulu sistemku adalah drilling jadi sampai sampai bosan aja lihat soal-soal yang sama gitu. Jadi sangat penting untuk melatih kalau ibaratnya di olahraga kita harus sering drilling untuk melatih muscle memory dan segala macamnya itu penting emang. Kita harus sering-sering lihat soal yang sama sampai bosan sampai wis juga balik wis soalnya jadi kayak dari kesalahan itulah yang kita belajar gitu kan. Untuk tips di manajemen untuk mau mempersiapkan diri sebagai mahasiswa manajemen adalah sering-sering networking, Rek. Jadi bergaullah dengan siapapun itu, jadilah orang yang supel, jadilah orang yang open sama banyak pertemanan, jangan tertutup sama orang baru, sama lingkungan baru, karena kamu akan butuh itu. Karena manajemen is all about networking menurutku. Jadi dan dosen-dosen kalian itu banyak komisaris. Jadi banyak-banyaklah bergaul dan networking gitu. Jadi jangan menutup diri, jangan jadi orang yang pemalu dan segala macamnya, pede aja gitu. Oke, networking karena banyak komisaris sebagai dosen UGM-nya. Oke, sangat-sangat luar biasa. Tidak terasa, Rek. Saya pikir tadi itu masih jam 7:11. Ternyata sudah jam 9:11. Tidak terasa, 2 jam 15 menit kita diskusi pada sesi webinar malam hari ini gitu kan. Kita mendapatkan insight-insight yang baru dari para alumnus manajemen UGM, psikologi UI, dan juga hubungan internasional untuk Brawijaya. Marilah kita berikan reaction yang meriah sebagai tanda terima kasih kita untuk kakak-kakak kelas kalian yang sangat-sangat luar biasa ini. Sik. Nah, terakhir untuk semuanya, nah silahkan feedback acaranya sudah saya kirimkan, nanti bisa kalian isi dan juga nanti resum terbaiknya silahkan di post di IG, nanti tag Inten Jatim untuk mendapatkan merchandise menarik kayak gitu kan, siapa tahu dapat sepeda. Oke, nah terakhir kalinya semuanya, mari kita tutup di sesi hari ini dengan sesi foto bersama. Silakan dinyalakan semuanya untuk kameranya, kayak gitu, mic-nya ndak usah, yang pakai kerudung cari aja, kayak gitu kan. Nah, di sebelahnya yang cowok-cowok silahkan kita pose semuanya. Oke, nah sembari menyalakan kameranya sudah ada banyak ini, wah istimewa.
istimewa operator. Nah, siapa operatornya ini ya? Kayak gitu. Lah, operator. Siap-siap. Operator. Nah, oh, siap operatornya. Oke. Nah, oke, sudah. Silakan tampang pose terbaik kalian semuanya kayak gitu, tampang ganteng. Nah, Oke, sudah ya. Mungkin oh sudah. pose senyum dulu. Oh, senyum. Saya hitung ya. Sudah siap. Satu, satu, dua, tiga. Oke, sudah. Ganti gaya. Apa Mbak Vivit gayanya? Pilihan satu. Ya, pilihan satu. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sudah. Terima kasih. Wah, terima kasih semuanya. Sangat-sangat luar biasa pada malam hari ini kita sudah overtime kayak gitu kan. Ibaratnya kalau kita nonton Piala Dunia sudah sampai hampir adu penalti kayak gitu kan. Nah, harapannya semuanya yang hadir pada malam hari ini terutama untuk anak-anak Inten 2006-2007 nantinya 2007 kita bisa CCPTN-nya 4 tahun lagi kita bisa nyusul lah seperti Mas Devin, Mbak Nadia, Mbak Safa untuk jadi pemateri bagian alumni menyapanya. Kurang lebihnya semuanya saya mohon maaf sebesar-besarnya ketika ada salah kata, salah ucap membawakan sesi hari ini dan juga sangat ucapkan banyak terima kasih untuk Devin, Safa dan juga Nadia. Sukses pekerjaannya, sukses karirnya, naik gajinya, lancar jodohnya, ya gitu kan. Dan untuk semuanya angkatan 2006-2007, marilah kita gas pilihan pertamanya, kita